kelas narasumber, sebenarnya dulu saya di Malaysia itu ikutnya berapa hari ya? 3 hari turut-turut. 3 hari turut-turut itu sampai ke lingkungan, ke bahan dan macam-macam gitu. Tapi kalau kita ini cuman ya asal-asalnya aja. Soalnya grup nggak dibubarkan, jadi kapan-kapan bisa bertanya. Sebenarnya kalau mau jadi seorang narasumber itu memang jangan terlalu fokus ke atas panggung. Kenapa? Kalau kita fokus ke atas panggung, praktek kita tidak cukup, pada satu hari kita pasti membuat kesalahan di depan orang ramai. Betul nggak? Karena kita nggak tahu, kita nggak pernah praktek dan nggak pernah merasakan. Contohnya ya, ini saya ngomong jeleknya Eco Engine. Pada sebelum COVID, Dr. Join diundang ke Batam. Sudah kan EEI lah, mau adakan komunitas kayak sekarang begini. Saya tidak bilang saya itu pintar, tetapi saya diam-diam ya. Berarti udah hampir 9 tahun nggak main Facebook, nggak main WA, nggak main Instagram di Eco Engine-nya itu jarang, jarang sekali. Jadi saya mau mulai main Facebook, dirikan Eco Engine Indonesia itu setelah jengkel. Kalau setelah jengkel, jengkel itu apa ya? Waduh, kok tiba-tiba muncul narasumber banyak sebanyaknya itu dan pakai gula yang bermacam-macam. Saya tidak bilang hanya molase, gula pasir, gula aren, gula reject, gula yang dibuang di pasar. Semuanya mereka bikin. Nah, pada hari seminarnya Dr. Jen di Batam itu, saya sebagai peserta biasa aja. Karena ada kenal-kenal satu dua orang, saya disuruh duduk di barisan kedua. Ya oke. Setelah itu pulang, saya dikasih satu botol Eco Enzim yang sekitar 200 ml. Begitu saya cium, baunya muntah saya. Seumur hidup saya ya, berapa kali cuma saya cium bau sebusuk gitu. Dan waktu itu saya pikir, mampus orang ya, botol untuk semua peserta dengan aroma yang begini. Waduh, pulang saya nggak bisa tidur benar, karena saya cinta berat dengan Eco Enzim. Ini gimana nih ya? 200 orang semuanya petinggi loh. Jadi putih saat itu saya dirikan kurang GT Facebook EEI. kurang cek Ya kan? Baru mulai. Kemarin baru saya lihat, baru 6 tahun Facebook yang ini. Syukur ya 6 tahun ada 60.000 orang lebih pengikut kita. Nah, itulah karena jengkel. Kenapa jengkel? Pertama, itu kesalahan saya. Benar-benar kesalahan saya. Masih ingat nggak, Mei? Sebelum saya masa COVID, bahasa Indonesia saya masih ingat nggak? Susun kalimat saya, bahasa Indonesia saya itu, aduh malu deh. Sampai sekarang sih masih oke, tapi baru cukup makan, belum lebih gitu loh. Nah, dari situ kesalahan saya yang paling berat itu, brosur saya pun saya tulis molasses. Kenapa? Di Malaysia memang semuanya bilangnya molase. Gula hitam, GMT itu dipanggil di Malaysia molase. Jadi saya pulang ke Indonesia ya molase. Tapi kalau bahasa Cina, outeng. Outeng itu saya tahu banget karena dari keluarga saya, dari orang tua saya itu, karena kami tinggalnya di pulau ya. Di pulau tuh nggak ada posyandu, nggak ada rumah sakit. Apabila kami mutaber, salah makan, apalagi di Riau tuh makan seafood yang berat-berat itu ya. Kalau ada diare kami cuman ambil gula hitam ini dilarut, minum. Redah langsung gitu. Jadi saya tahu banget, oh Eko pakai gula hitam ini yang dimaksudkan molase itu loh. Jadi saya yakin ini bisa spray ke udara, matikan kuman-kuman dan sebagainya. Saya yakin
Jadi dari awal saya tahun 2008 saya bikin Equanium itu saya memang jarang ya pakai selain dari gula itu. Pernah sekali adik saya tawarin, ngapain kamu suruh saya kirim gula dari India, dari mana-mana itu yang mahal-mahal 1 kilo 20 lebih ke atas. Kamu pakai aja ini ada 7 kotak, 7 dus gula merah, gula aren atau gula Melaka. Di sini orang Melayu bilangnya gula merah, gula Melaka. Itu saya bawa pulang, saya bikin dari situlah busuknya. Tahu nggak saya pakai daun sirih lagi. Sudah itu saya fermentasi. Setelah 3 bulan atau lebih itu saya panen ya. Begitu saya ambil tangan, saya panen, saya ambil daunnya, waduh kok bau apa gitu, mual gitu loh. Tapi saya rasa Equanium hebat, bisa bersihkan semua apa baunya. Tapi saya nggak terpikir baunya itu lengket di kulit, tahu nggak? Lengket di kulit. Pernah saya cerita, selama 3 hari itu tidur ya, kulitnya itu dikasih minyak angin, dikasih parfum, semuanya lengket, nggak bisa hilang, kalah. Jadi mau tidur gimana, sebusuk gitu loh. Saya ambil handuk, saya bungkus 2 lapis handuk besar. Sebelumnya itu dikasih minyak angin dulu, dibungkus-bungkus-bungkus gitu tidur. Besok, waduh, masih baunya minta ampun. Sampai ke hari ketiga itu ya, kalau kita tangan kita letak gitu masih oke. Jadi, wah itu tahun kedua saya tahu Equanium, saya bikin dengan gula reject yang udah mulai mencair itu. Nah, itu sudah tidak berfungsi gitu loh. Makanya sebusuk gitu. Sewaktu saya di Maitrias itu saya terima yang 200 ml itu. Waduh, mampu saya pikir 200 orang dikasih 1 botol per orang. Apa yang terjadi Indonesia nih ya? Dari situlah saya jadi, pertama saya nggak tahu salah saya lagi gitu loh. Karena brosur saya dan sebagainya. Materi dari pertama yang saya share itu Dr. Osukon kan ada profil Dr. Osukon, gula aren kan, gula aren. Lihat video saya dulu, saya ngasih tahu itu saya pikir bukan molase tapi outeng itu adalah gula aren. Nah itu suatu kesalahan yang betul-betul karena bahasa Indonesia saya itu betul-betul KW. Nah ini saya harus minta maaf dan terus terang itu kesalahan saya. Setelah itu saya kan lahirnya namanya orang Indonesia pegang KTP, apalagi Dr. Joen sampai ke Indonesia. Dia nggak mau tahu molase, molase. Ya molase sampai ke Jawa itu adalah limbah pabrik gula gitu loh. Nah pakai. Jadi sampai saya kemana-mana itu ada juga, saya paling ingat tuh di Manado, di Tomohom sana ya, karena dingin ya, sejuk. Ditunjuk sama suster, ini Equanium saya, memang di sana nggak busuk loh. Karena di Tomohom dingin ya. Sudah itu, tapi dia tidak wangi. Ingat ya, tidak wangi, cuman dia tidak busuk. Dia bangga sekali dan cinta berat sekali dengan Equanium. Ini yang saya untuk muka, yang ini tuh, tapi semuanya pakai molase. Cuman saya pikir syukur di sini nggak terik panas kayak Batam atau kayak di Riau itu. Nah, jadi apa dia pakai molase kualitas yang agak bagus dan di Manado itu gula arennya memang kualitasnya bagus sekali. Dia ada juga sebagian gula aren, sebagian dari molase itu. Jadi banyak ya yang bandel-bandel itu yang tidak mau berubah itu di mana? Bandung, ya kan? Dingin. Apa sih bilangnya busuk? Malang, Batu. Mau nggak berubah mereka? Nggak mau kan? Karena memang di situ dia rasanya nggak busuk karena dingin. Buah-buahan simpan nggak perlu simpan di kulkas saja nggak busuk. Coba sampai di Batam. Equanium dia bawa ke Batam, taruh 1 bulan. Suruh dia cium, aku rasa muntah dia. Semua mikroba yang bagus, yang nggak bagus semua dia akan tumbuh subur. Karena sekitar 30 derajat rata-rata di Batam. Biarpun eh, berawan, apa tuh, kayak mau hujan, tapi kita tetap keringat. Nah itu Batam. Jadi kalau yang di tempat panas itu pasti mereka kapok gitu. Medan, Medan kan bikin semangatnya minta ampun tuh. Molase lah siram kemana-mana. Saya bilang Pak, busuk nggak? Busuk loh dibilang. Jadi kenapa siram? Ah kalau nggak dibuang gimana? Dibilang gitu kan.
Nah, karena di Medan hampir sama dengan Batam, tapi masih enak Medan, masih enak Jakarta, nggak kayak Batam gitu. Nah, itu satu kesalahan saya. Jadi, kita tidak bilang mereka tuh salah. Yang penting saya sendiri salah. Yang narasumber itu nggak salah, karena dia nggak tahu gitu loh. Kan dibilangnya gula, betul nggak? 1, 3, 10 gula. Ya gula, mau apa lagi gitu loh. Mereka nggak salah sebenarnya, cuman semangatnya luar biasa. Mereka taunya gula, ya udah di rumah ada gula apa, ambil aja semua, ya kan? Gula pasir, gula yang murah. Yang satu lagi, saya mau kasih orang yang banyak sekali, saya belilah gula yang murah. Karena saya mau kasih orang banyak, karena nanti komunitas saya besar, kayaknya di Tanjung Balai Karimun. Saya besar loh, jadi ya udah dia pakai molase yang murah. Nah, yang penting kata Dokter Rosukon, pernah saya nanya dia masalah begini begitu, biarin aja lah gitu. Yang penting mereka mau apa aja terserah. Dia akan ketemu titik jawaban dia sendiri dari hasil praktek dia. Lalu naik di panggung, kita harus bla 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 bla, pasti kena batu. Pasti suatu saat kamu akan kena batu. Percayalah, Tuhan tidak tidur. Yang betul, yang salah, daripada mata kita dua melawan yang 100 itu, mereka lebih pintar daripada kita. Betul nggak? Jadi dalam tuh ada yang bikin gula, ada yang bikin dari entah apa-apa. Mereka akan menilai narasumber ini betul nggak. Jadi di bidang ekoenzim mau jadi narasumber, tidak perlu orang pintar, perlu orang jujur aja. Saya nggak pintar, tapi saya jujur loh. Saya akui. Betul, ya betul. Salah, tetap saya bilang salah. Nggak usah bohong. Kalau memang pernah salah, ya minta maaf. Gitu. Makanya ya, saya bukan orang pintar, bukan orang sekolah tinggi, pakaiannya pun nggak keren, mukanya pun biasa-biasa aja. Tetapi bisa jalannya panjang dan jauh. Dari tahun 2008, tahu nggak berapa banyak tim yang membimbing saya, yang backup saya, itu mereka pada kabur, ganti lagi tim baru, kabur, ganti lagi tim baru. Saya sampai duduk, kadang saya lihat foto ya, ini kemana orangnya ya? Dihitung 70% udah mati loh. Tim yang pertama, udah mati loh mereka. Kok saya masih ada? Hitung-hitung, oh iya ya, udah 60 nih. Mereka 50 lebih udah mati. 49 udah mati. Nah, datang lagi yang baru lagi. Ya udah itu mereka bilang apa? Aduh, bosan saya, pusing saya. Tiap hari ditanya itu aja, malas. Udahlah, mereka nggak mau bantu lagi. Dia tuh ada yang merasakan betul-betul bosan, dimarahin. Nah itu diserang, dicaciin gitu. Aku nggak mau lagi gitu loh. Sampai terakhir hari ini, saat ini di sini kita semua orang baru lagi. Betul nggak? Betul, Bu. Jadi baru-baru kita pun ya dihitung-hitung ada 6 tahun loh. Ada kan? Ya, Semenjak ada Facebooknya EI, kita kenalan di Facebook, kita kenalan eh, sampai saya kunjung ke rumah kita ya merasakan tuh sampai di mana tuh kayak keluarga sendiri, kayak rumah sendiri. Tiba-tiba kok kayak, aduh, kok animasi. siap, Bu. Kita mulai pertanyaan pertama ya, Bu ya. Oke. Yuk. Ya, baik. Selamat malam, Bu Vera. Bu Vera, dalam masa fermentasi dari awal, menurut Bu Vera sudah bermanfaat untuk udara. Salah satunya berikan ion negatif melalui pori-pori yang ada di bawah fermentasi tersebut. Apakah yang dimaksud dengan ion negatif tersebut? Manfaat ion negatif untuk manusia dan udara apa saja, Bu? Silakan. Nah, ion itu kalau di ekoenzim biasa Dr. Rosukon suka banggain ya, CO3. Padahal di udara itu kan CO2. Betul nggak? CO2. Dan CO3 itu sangat bagus dan tidak bisa ditangkap, tidak bisa ditahan. Ada di mana? Hujan. Ya, di udara itu jarang dapat loh. Hujan, hujan, hujan. Tiba-tiba petir. Petir itu bagus. Kadang matikan orang. Hati-hati aja, jangan sampai basah atau apa. Petir itu dia untuk pes.
mematikan banyak yang kuman-kuman yang tidak bagus. Sudah itu terasa nggak setelah hujan, setelah petir, terang banget langit itu dan udaranya tuh seger banget. Itu CO3. Dia tidak bisa lama diikat. Sebentar lagi dia udah hilang. Nah, tetapi dari hasil lab sampai lab di PBBS itu ya, ekoenzim ada. Itu yang aneh. Bukan hanya harus ditutup loh. Dengan kondisi tutup rapat. Sudah itu kenapa di EEI kita tuh banyak sekali mau bikin ekoenzim dengan gula merah tebu, bikin ranjang untuk tidur. Nah, contohnya di kamar saya hanya ada belilah yang cek ion itu nggak mahal kok, bisa gantung di leher mau kemana cek udah tahu tuh. Nah, ada satu orang China dia tes di ruangan yang hanya ada 100 liter. Kata dokter Join, 2 drum yang 200 liter berarti ada 2 pohon yang 10 tahun ion menghasilkan ionnya yang sama. Jadi kalau rumah kita semuanya udah semen, tinggal di kota kayak saya sekarang posisi saya di apartemen yang tingkat 2, yang lantai 2. Kemana tanam pohon? Jadi saya tidurnya di ranjang tengok. Nampak? Ini Nampak. ranjang. Nah, ini gudang, tapi saya suka tidur di sini. Di bawah tuh saya titip sama Bang Oto beli baskom yang 15 liter itu. Pas tingginya. Jadi kita tidur di situ. Nah, hasil tesnya, kalau di kamar hanya ada 50 liter, contohnya. Ionnya cuman, umpamanya ini ya, cuman ada 500. Ada 100 liter, ada 1000 ionnya. Paling bagus itu sampai berapa ke atas? Sampai satu ranjang itu paling tidak 2.500. 2.500 ionnya itu bisa perbaiki paru-paru kita. Kalau dia bisa mencapai sampai 6.000, 3.500 ke atas, itu untuk saraf yang sudah tidak berfungsi, contohnya kanker, stroke, saraf terjepit, dan sebagainya. Nah, itu harus 3.500 ke atas. Jadi, di satu kamar ruangan yang 2x3, dia paling tidak itu ada berapa baskom. Ya kan? Yang baskom yang tadi saya itu, yang 15 liter, paling tidak itu ada 10 ke atas. Nah, itulah menghasilkan ion. Saya ke Padang, saya bawa tamu ke rumah Dwi, antara pintu ya, saya suruh tamu tuh masuk ke dalam dan keluar dari pintu kamar itu, kamu merasakan panas dan dinginnya beda di satu garis aja. Itulah fungsinya ion ya. Oke. Jadi beli aja alat itu murah dan tes kamar kamu tuh seperti apa. Waktu saya mau operasi dulu saya infeksi paru-paru tuh parah banget loh. Lalu tahu nggak? Ini rumah saya. Tembok ini ya. Tembok dari lemari ini sebelah tembok ini, satu tembok aja itu adalah tempat pembuangan sampah dari 100 kakak ke samping rumah saya. Alangkah jorok, tapi setelah saya tidur di ranjang begini, kemarin sebelum operasi saya pergi tes paru-paru saya. Kata Egi, Mama, paru-paru kamu itu lebih bersih daripada pendaki gunung loh. Nah itu bedanya. Dulu samping tempat tidur saya ada oksigen loh, sering pingsan pakai oksigen. Nah, sekarang paru-paru saya itu bersih, muda lagi. Itulah bedanya ekoenzim ya. Mau Mantap. besok saya share hasil ronsen paru-paru saya. Boleh Bu, jadi lebih yakin. Lebih kaget. Yang dulu sayang mau saya buang. Dulu itu putih semua. Oh, Parah. Nah, oke, terus nih. ya siap-siap Bu. Bu Vera, pertanyaan kedua. Kebutuhan air putih kita sehari minimal kan 2 liter. Pertanyaannya, berapa sendok makan klasik enzim yang layak diberikan di 1 liter air putih tersebut untuk menambah atau menjaga stamina ya Bu ya? Silahkan. Iya.
Ini nggak sengaja lagi. Kemarin 1 botol air ini saya minum setengah botol. Nggak kasih CE ya. Saya pikir nggak kasih CE ya. Pas baru makan seafood pulang. Saya asal cet, 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 cet. Biasa kan sekali 2 kali. 1 botol ini ya 5 kali itu nggak lebih. Tapi hari itu karena saya pikir saya makan CE, saya ada 20 kali karena isinya setengah. Lalu saya minum asam. Saya minum sampai udah 3 hari yang lalu saya nggak minum lagi. Lupa, saya buka lagi 1 botol. Ini tumbuh Mama Jelly. Oh. Ini bukan CE saya, CE cingkang ya. Hmm. Tumbuh Mama Jelly. Baru 3 hari aja loh, karena tutup ini mungkin tidak rapat. Ada Mama Jelly gimana mau minum? Nih selapis tipis ya. Nampak? Iya, Bu. Jadi ini udah tumbuh Mama Jelly. Nah, saya nggak minum lagi. Ya udah campur aja ke tong ee. Dibuang sayang loh, jangan buang. Atau dipindah ke botol kecil. Nah, ini adalah air piara yang paling bagus. Oke, lanjut. Baik, Bu. Jadi 1 tetes saja. Jangan banyak-banyak. Siap. Mm-mm. Baik, pertanyaan dari Ibu Nurhayati. Bu, saya Nurhayati dari Wonosobo. Pada materi Yellow and White Clean, ada ulasan tentang durian berbuah tanpa kenal musim. Bagaimana aplikasi agar durian terus berbuah ya, Bu? Silakan. Durian tanpa musim, tapi bukan banyak sebanyaknya ya. Nggak boleh sebanyak-banyaknya ya. Sewajarnya aja. Bukan hanya aja. Jangan salah ya. Banyak narasumber yang bilang, saya cuma aplikasi 1/1000. Tengok buah. Itu terus terang. Paling sekali 2 kali aja. Nggak bakal selama-lamanya tuh. Kenapa? Yang ada pupuk-pupuk yang dulu-dulu kita kasih ada memang tersimpan itu, dia akan berkembang biak karena ekoenzim. 1 jadi 500, 1 jadi 1000, 100, 100 jadi 1000. Tetapi kalau kita begitu-begitu terus ya namanya tanaman. Dia udah terbiasa, dia tidak akan menghasilkan apa-apa lagi. Daun terus dia gitu loh. Jadi kalau yang tanpa musim biasanya yang jos itu durian sukanya ikan dan garam. Ikan laut ya. Jadi ampas ekoenzim kalau saya ya ikan, kita minta tulang ikan, kepala ikan, kulit ikan yang orang sisa bikin bakso itu. Nah, selapis ikan, selapis ampas ekoenzim. Lapis berlapis tutup. Yang bagus kalau pendarahan tinggi dikasih segenggam garam. Ya, atau pada drum yang 200 liter itu dikasih 200 gram garam, nggak boleh banyak-banyak. Nah, difermentasi, biarin jemur aja. Ya, dan itu di atas ada selapis minyak. Minyak itu diambil. Itu adalah untuk pelengket biar bau sekali waktu berbunga, berbuah. Lalat buah nggak hinggap itu karena busuk. Tapi busuk ikan, bukan busuk septic. Nah, air itu nanti baru dicampur cairan. Jadi cairan, masukkan nenas atau ekoenzim lagi, ditambah air, baru dispray. Itu namanya ada yang bilang asam amino, ada yang bilangnya enzim ikan, POC, semua boleh. Jadi kalau dengan ekoenzim doang nggak kuat, ya. Atau dicampur ke urin kambing, atau dicampurkan kalau di rumah urin saya pun nggak buang untuk pupuk juga. Oke, terus lagi. Ya, Nanti Bu. ada khusus kelas tani. Betul. Terus ya, Mei? Baik, Bu. Bu Vera, apakah ekoenzim bisa menjadi pengganti asam humat untuk kesuburan tanah? Silakan, Bu. Nggak bisa. Ah. Ekoenzim adalah biang dan penghilang bau dan memperkembangbiakkan mikroba. Asam humat contohnya ya. Waktu saya ke Manado itu ada yang ngajar asam humat dari eceng gondok contohnya. Eceng gondok itu dihancurkan atau dicacah. Sudah itu dimasukkan sekitar 50 liter itu atau 6 tong yang 60 liter itu ya 80% lah penuhnya. Itu dari air 60% masukkan eceng gondok. Masukkan garam. Garam di bawah 500 gram.
Ya, 300 sudah cukup. Simpan 1 bulan. Sudah itu, kalau tidak mau dia busuk, masukkan ekoenzim 1 liter. Kalau dia busuk, eceng gondok kan ada yang sampai di limbah, ada yang air bersih. Jadi lihat, kalau memang dia di limbah itu memang lebih jos, tetapi karena bau ya. Nah, itu masukkan ekoenzim lebih dari 1 liter. Sudah itu, kalau ada yang biasa suka, dia masukkan IM4. IM itu ada IM1 adalah biang. IM2, IM3, IM4. Kalau di Indonesia beredar hanya IM4. Nggak ada IM1. Yang IM1 ada cuma saya. Kita kembang biak ya. Nah itu adalah asam fumat. Memang bagus. Jadi tapi tidak bisa segala-galanya itu. Jadi ekoenzim itu adalah biang dan menghilangkan bau. Dia bukan segala-galanya. Lebih bagus kita bikinnya contohnya saya tanam nanas. Saya pakai nanas. Nanas yang kurang bagus, saya siram lagi ke nanas. Nah, itu adalah biang khusus untuk dia. Oke, terus? Baik, Bu. Pertanyaan dari Ibu Diana di Malang. Bu Vera, dalam ruangan misal 3 kali 3 meter, berapa standar ion yang dibutuhkan? Dulu pernah saat Zoom, Bu Vera cerita, kalau boleh ada lihat ion meter yang punya Bu Vera. Coba fotonya, Mei. Baik, Bu. Udah saya entah kemana-mana itu yang tes ionnya itu. Radiasi dan sebagainya, entah kemana. Mungkin saya jual atau saya kasih, saya lupa. Udah bosan main-main. Tapi Ini, Bu. bagi narasumber harus main. Nah, ini kecil. Dan memang khusus untuk tes di udara itu ada berapa kandungan ionnya. Tes ekoenzim tidak perlu buka ya, tutup aja. Jadi satu kamar terserah. Kalau saya bikin ranjang ya tentu bisa sampai 15 baskom atau mau berapa banyak, lihat kondisi atau mungkin kayak Dwi ya rumahnya itu spring bed yang double bed. Kalau ini saya untuk yang single karena gudangnya kecil gitu. Nanti baru tes. Kalau memang dia bisa lebih dari 1.000, nah itu paling bagus. Udah kayak di hutan kita loh. Ya, oke terus. Oke. Gak mahal kok ini. Beli di Tokopedia pun ada banyak. Berarti ya, di Indonesia ada ya, Bu ya? Ada. Baik, Bu. Oke, kita lanjut. Bu Vera, pada saat pembuatan berapa persen sayur yang diperbolehkan, Bu? Silakan. Kalau saya sih masak apa di dapur, saya masukkan cicil-cicil tiap hari. Ya contohnya saya isi 60% air, tambah lagi 10% 10 liter air berarti 1 kilo gula. Dan itu hari ini ada kulit kunyit, ada kulit jahe, ada tangkainya cabai rawit, kebetulan bikin acar, ada kulit nanas, kulit timun, perlu potong masukin, itu. Sampai dia udah ukuran sekitar 85%, saya nggak timbang lagi ya, udah pas itu. Jadi bebas. Tetapi kalau mau untuk cuci danau, cuci sungai, itu disarankan hasil lab dari Taiwan itu adalah 60% kulit buah, 40% yang hijau segar. Contohnya ada manfaatnya untuk cuci air ya, yang juara 1 daun neem, daun ketapang, itu netralkan air pH. Nah itu semua kan yang bagus tuh dimasukin. Nah itu untuk cuci danau, cuci sungai, cuci parit yang jorok. Nah itu 40% yang hijau. Oke, terus. Baik, Bu. Ini. Bu, saya Ibu Eni dari Semarang. Ekoenzim semakin lama semakin bagus. Yang saya tanyakan, lama setelah dipanen 3 bulan atau lama panennya? Atau penyimpanannya masih ada ampasnya? Yang mana, Bu? Bebas. Kalau saya sih, saya paling suka yang butet. Lebih kuat, lebih jos.
Tapi kan nggak cantik, gitu loh. Jadi mau panen boleh, nggak panen pun boleh. Kadang begini, kita panen yang ini, panen yang itu, udah itu pakai yang ini, tinggal setengah-setengah. Dia cepat kontaminasi, ya kan? Ya udahlah, dipenuhkan aja. Yang penting dia penuh dari botol. Contohnya wadah wadah atau drum kita panen. Dia masih sisa rongga 60%. Resiko berat dia akan busuk, ya kan? Ya udah mendingan panen semua. Jangan sisa-sisa rongga yang terlalu lapang akan resiko terkontaminasi. Tapi kalau memang tong ini kedap benar-benar ya, ada kuncinya dari besi dan sebagainya, atau kita tutup di lakban, atau kita ikat dengan karet hitam dari motor, ban motor, nah itu mau simpan berapa tahun terserah. Tapi harus kedap 100%. Dan lingkungannya itu harus bersih. Jangan terlalu jorok. Pernah sih simpan di gudang tuh tai tikus sebanyak-banyaknya, itu ekonyimnya betul-betul jadi tai tikus baunya. Dia akan virusnya dan mikrobanya itu akan berganti dan saling singgah-singgah dan pamit. Halo. Ya, aduh, aku bilang ekonyim kamu kok kayak gitu ya, bau tai tikus. Tak sekali saya ke gudangnya, wah, kok ekonyim simpan di gitu. Iya, saya kan karyawan, Bu. Saya bukan bos. Jadi saya nitip di tempat yang nggak pakai. Ya, nggak bisa dibersihin juga ya. Jorok. Jadi tangan seperti apa, hasilnya akan seperti apa juga. Waduh, ketahuan ya, Bu. Ketahuan, betul. Kita lihat orang yang jorok ya, bikin ekoenzim. Tong di samping itu nggak dilap. Bagian dalam nggak dilap, luar nggak dilap. Kamu cium lah ekoenzimnya. Bakal nggak bisa wangi banget. Nggak bisa. Dia ada sedikit bau, bukan bau busuk, tapi sedikit bau, aduh gimana ya, agak sedikit bau kurang bersih lah. Dibilang wangi enggak, tapi masing-masing karena dia suka memang begitu lingkungannya, ya udah. Iya, Nanti Pak. nanti tahu-tahu ekoenzim saya sampai di rumah siapa itu, kalau dia sayang banget, nah kan dia lebih jernih. Tapi kalau berantem terus di rumah itu ya, si Vera taruhnya di situ fotonya, nggak bisa penangkal tuh. Nah, tahu-tahu dia butet, nah itu aura sana nggak bagus. Percaya nggak? Jadi alat ukur ya, Bu ya. Oke. Oke, lanjut. Bu, Iya. saya bikin ekoenzim dari tahun 2020. Yang mau saya tanyakan, ekoenzim yang wangi itu sewangi apa? Karena ekoenzim yang saya bikin dan saya bagikan ke mereka-mereka itu rata-rata bilangnya aromanya seperti aroma minuman alkohol. Maaf, saya nggak tahu aroma minuman alkohol seperti apa. Dan saya bikin F2 aromanya tetap kuat aroma awal. Itu gimana, Bu? Silakan. Nah, itu dia. Harus praktek dan timbul ide yang bagus. Atau kenapa ya ekoenzim saya itu baunya itu aja. Dibilang alkohol bukan, dibilang kecap bukan, tapi tercampur jadi mix jadi segitu. Sudah itu saya masuk katanya F2, saya masukkan bunga mawar, saya masukkan rosemary apa-apa, tapi tetap ke situ. Makanya di video saya itu banyak mengajari waktu panen, isikan air 50% di botol, baru masukkan ekoenzim. Diencerkan supaya dia berkembang biak, rasa khas buah itu akan keluar. Contohnya ya, satu poin penting. Kita mau bikin F2 dari mawar. Langsung bulat-bulat dari ekoenzim itu, bau mawarnya nggak keluar. Karena asamnya menutupi wanginya. Diencerkan. Mungkin 30% atau 10% 90% ekoenzim, masukkan mawar. Nah, itu dia baru mawar. Kalau langsung ekoenzim tetap asam ya asam gitu. Nah, jadi kalau mau lebih biar dia kembang biak terus dan lebih halus dan wangi, dia harus memang diencerkan. Lalu kalau kita kasih ke orang yang masih awam, dia nggak ngerti ekoenzim, benar-benar begitu dia cium bau itu dia nggak mau. 60% orang tuh dibilangnya sebagus gitu ya, wangi, nah wangi. Apa ini bau kecup kayak air tape.
kadang dibuang loh, kadang atau ditaruh gitu aja, dia nggak menghargai. Pernah nggak ketemu murid yang kayak gitu? Karena kesannya itu wangi, cuci piring, nah itu pasti bau wangi deterjen. Kok ini kecut gitu loh. Nah, sudah dari aroma dia nggak terima, gimana dia mau pergi cuci lagi atau pergi bersihin yang bau-bau gitu kan. Sebenarnya dia bisa, tetapi cuman mindset atau pikirannya itu belum bisa terima yang tanpa wangi kimia atau wangi buatan. Jadi satu-satu cara adalah diencerkan, baru dimasukkan aromatik. Jadi bau alkohol itu memang agak menyengat ya. Seperti ekoenzim yang wangi itu, kata Dr. Rosokun adalah tidak ada bau apapun. Nah, itu paling bagus. Oke, terus. Baik, Bu. Bu Vera, saya pengen bikin F2 kopi. Sebaiknya kopi mentah apa kopi yang sudah disangrai, Bu? Saya pernah bawa pulang dari Manado. Dan kopi yang difermentasi, kopi yang masih mentah, kopi yang sudah sangrai. Saya bikin satu deret. Baru berapa hari kemarin saya pindah lagi yang dari daun fermentasi itu. Kok bau busuk? Dan kopinya kok bau busuk gitu ya. Aduh, nggak wangi gitu. Nah, yang biji kopi yang mentah nggak wangi. Yang kopi yang sangrai itu dibilang wangi ya kopi gitu. Lebih wangi kopi yang udah sangrai dibiarin itu aja. Menurut saya sih begitu. Karena kopi memang untuk di ruangan tuh pembersih ruangan kan. Dia tuh aroma khas kopi itu memang wangi. Setelah kita bikin F2, kok enggak wangi yang saya pikir itu. Asam, asam kopi kayaknya nggak enak kayak kopi basi gitu loh, terus terang ya. Tapi mau coba aja. Berarti Nggak nggak bisa wangi. nyambung, Bu. Nyambung boleh, tetapi ya menurut saya sih lebih bagus kopi yang sangrai, taruh di ruangan, tutupnya jangan terlalu rapat, karena saya memang suka kali bau kopi, makanya saya fermentasi bikin F2 ya, kayak kecut, nggak wangi, asam Oh, kecut. lebih enak kopi yang disangrai dan dibiarkan dalam satu wadah yang terbuka berarti, Bu, ya? Itu Oh. saya udah encerkan 1:3, tapi masih kalah yang ori. Nah, itulah F2 kopi, tapi coba aja lah. Baik. Nanti di-share ya, Bu, kalau udah dicoba hasilnya Iya. gimana. Oke, baik. Selanjutnya dari Bu Eni di Semarang. Ekoenzim, oh ini sudah, Bu. Udah. Oh ya, sudah. Baik. Yang selanjutnya, Bu Vera, saya pengen, apakah jamur putih bisa menghilangkan flek hitam pada wajah? Apakah disimpan di kulkas, Bu? Silahkan. Jamur putih itu dia tidak begitu bisa untuk flek hitam, terutama orang yang suka jemur. Kenapa ya? Yang bisa hilangkan flek itu adalah ekoenzim yang tingkat lebih asam. Tingkat lebih asam, bahasa Mandarin itu namanya puosuan. Asam dari buah-buahan itu loh. Itu dijadikan kimia atau obat hilangkan flek. Semuanya bisa, contohnya dari wine bisa, di masker kan, dari ekoenzim, klasik enzim, karena masih asam. Jadi apabila kulit kita ketemu pH yang lebih rendah itu, terutama ada resiko gosong. Betul? Kedua, dia akan kencang dan terasa kayak terlalu kencang. Nah, jadi kalau kita mau untuk kecantikan itu kita harus connect dulu dengan kulit kita. Jangan mati-matian mau cantik gitu loh. Kompres sampai kosong. Di Batam ada kasus sampai bonyok mukanya semua. Dikompres, kompres. Non-stop selama 2 hari 2 malam. Kecuali dia udah tidur nyenyak. Sekali saya lihat fotonya, kok gitu? Iya, ada dua orang kayak gitu.
Kenapa? Katanya bisa hilangkan flek. Jadi merah bengkak itu normal. Waduh. Jadi mau hilangkan flek pelan-pelan ya, terutama pola makan biar liver kita bersih. Sudah itu contohnya saya ya nggak pakai sabun. Dulu flek saya banyak sekali. Saya cuma waktu tidur atau CE yang udah sewarna gini ya, agak kuning-kuning. Botol yang kecil kita pakai pam lah. Dan itu masukkan kapas. Kapas itu sampai basah. Saya suka tutup di mata. Nanti matanya udah agak sejuk, kita tempel sana, tempel sini dulu. Jadi nggak pakai sabun. Kalau pakai sabun kadang dia nambah flek. Apalagi bedak yang sembarangan, ya kan? Sudah itu digosok-gosok gini. Lama-lama hilang dia. Karena apa? Sel kulit kita itu dia dapat makanan. Sudah itu kita bersihin dengan atau dengan CE atau dengan jamur sekali-sekali itu, sel yang mati sudah bisa pergi dan dia akan hidup sel baru. Dengan pola makan yang bagus, dia nggak timbul lagi yang jorok-jorok itu. Nah, itu namanya hilangkan. Coba sesekali beli baking soda yang food grade ya. Nah, itu bisa cuci muka tanpa sabun, tapi dengan baking soda itu sedikit aja. Dia itu dimasukkan air, dia rasanya dingin banget. Nah, begini. Tapi jangan kuat-kuat ya, sampai luka loh nanti. Pelan-pelan perasaan. Nah, itu untuk kulit yang udah mati, ganti yang baru. Fungsinya adalah dia ganti sel, dan sel yang lama akan dibuang, dia akan hidup sel baru. Makanya orang yang sering pakai ekoenzim, mukanya kinclong, nggak kering, nggak keriput. Dan ambil satu botol yang udah di air piara itu spray. Kulit kita perlu minum, perlu cairan di spray. Lama-lama kulitnya akan kinclong dan nggak begitu cepat keriput. Oke? Oke, baik Bu. Bu Vera, saya masih belum jelas tentang air piara untuk bisa diminum dengan menggunakan dalam jumlah sedikit. Nah, sepengetahuan saya kan itu nggak bisa diminum, Bu. Jadi agak belum pede bikin air piara. Mohon penjelasannya, Bu. Kalau yang wangi, yang bagus kualitasnya, untuk piara air itu 1:1000 tidak akan mati. Kecuali minum langsung, 1 hari 1 gelas selama 6 bulan, mungkin mata kita akan buta. Karena yang masih baru itu masih mengandung zat metanol. Ya, tapi kalau 1/1000 tuh sampai gimana tua pun kamu nggak bakal mati gara-gara minum air. Dia akan menghasilkan molekul kita dan air itu akan menyerap ke sel-sel kita, ke tubuh kita, ke organ kita. Makanya orang yang minum air piara ya, bukan minum murni ya, air piara atau CE, dia dagingnya lebih kenyal dan tidak gampang keriput. Oke, terus. Baik, Bu. Dari Bu Yosefina Kebingin di Maumere, NTT. Bu Vera, apakah warna dari ekoenzim yang dihasilkan tergantung dari warna bahan organik atau dari jenis gula merahnya, Bu? Dan untuk pertanian organik, Dua-duanya sih. dari dua-duanya, Bu, ya, dari bahan organik dan Contohnya kulit manggis, bunga kenanga, pasti hitam, kan? Sudah itu kalau kita pakai kulit nanas, buah-buahan yang agak apel apa gitu, dia pasti warnanya agak mengkuning gitu. Tetapi satu lagi mungkin gulanya ada gosong, ada hitam mendekati gosong, tapi itu yang wangi gitu loh. Nah, makanya dia ada 2 faktor kemungkinan dari gula atau dari buah-buahan itu. Nggak apa-apa sih kalau nggak suka hitam, nanti kapan ada yang agak jernih bisa dimix jadikan satu atau diencerkan. Ya, jadi hitung-hitung lebih irit kalau kita bikin dari gula GMT, lebih murah, lebih irit. Oke, terus. Baik. Kalau Bu Vera untuk pertanian organik, kita bisa hanya mengandalkan ekoenzim saja atau perlu digabung dengan yang lain seperti yang tadi?
Iya, tadi udah kita jawab tidak Iya, bisa. dia harus Kecuali digabung. ada beberapa tanaman yang nggak rewel, memang nggak begitu banyak pakai pupuk, ya. Dia bisa aja kayak bunga-bunga di depan rumah atau yang pagar. Contohnya Sansevieria lah, lidah mertua. Nah itu dia nggak pupuk pun nggak apa-apa. Cukup dikasih aja, udah wes gitu. Ya, terus Dari kalau Bu skala Novita, besar jangan ya. bisa habis, Bu. Ya, di skala besar harus ada eco engine. Baik, Tetapi campur lagi dengan yang lain. Di kelas tani kita. siap, Bu. Dari Bu Novita, Bu Vera mengapa gula aren atau enau, gula merah yang dari kelapa, molase yang limbah pabrik gula yang baunya seperti kecap, dan gula pasir tidak dianjurkan? Kalau untuk jangka waktu panjang, mau bikin sampai simpan 15 tahun ke atas atau 30 tahun itu, dengan gula aren dia akan butet, akan busuk. Dari molase dia akan makin busuk, makin busuk, makin busuk. Kenapa? Mikrobanya itu tidak begitu jos. Tapi bisa semua gula mau bikin silakan. Contohnya hanya sebatas untuk ngepel, untuk cuci piring, untuk cuci baju, ya nggak masalah. Semua boleh, ya. Tapi kalau untuk simpan lama, jangka waktu panjang, contoh yang saya itu puluhan tahun, ya pas memang harus pakai GMT. Yang lain supaya kenapa ya? Kita udah nunggu 5 tahun. Kok 5 tahun ke atas dia mulai busuk. Sayang kan? Waktu itu kayak emas loh. Atau udah 10 tahun kemudian kok semuanya mati, semua mikroba aja. Sayang gitu loh. Nah, kalau untuk teman hanya 2 tahun ya oke oke. Gula aren, gula apa boleh. Tapi kedap. Nah, sudah itu saya pernah simpan lagi yang gula pasir karena saya suka warna bening. Saya simpan yang bikin dari gula pasir itu saya simpan 7 tahun. Akhirnya saya makanlah petai banyak-banyak hari itu. Petai jengkol saya makan. Saya ke kamar mandi, saya kencing, saya siram pakai itu. Baunya tetap di situ loh. Paling hilangnya 20%. Waduh, berdiri di dapur itu kok cium bau petainya itu loh. Akhirnya saya pakai satu tutup yang dari GMT, campur air 1 gayung, saya siram. Langsung bersih. Nggak ada bau. Nah itulah beda gula, beda powernya. Oke, terus. Ya, baik. Berikutnya, ini Bu. Bu Vera, apakah boleh membuat satu macam kulit buah per wadah dan lalu kemudian ketika panen 3 bulan digabungkan semuanya sekalian? Misalnya ada kulit buah 5 macam jadi 5 wadah, setelah itu waktu panen disatukan. Itu gimana, Bu? Itu yang sering saya kerjakan. Hah? Saya minta di tetangga saya yang sop ikan itu, dia sehari bisa 10 kilo nenas. Lalu kan dia bilang ini, kalau mau ambil, ambil semua ya. Jangan ambil setengah ya. Dan itu saya ke tetangga satu lagi minta kulit pisang. 1 hari 100 kilo. Kamu mau 1 goni atau mau berapa? Dia nggak layan 1 kilo, 2 kilo ya. Mau 1 goni ya? Ambil. Tapi kalau kita cuma, aku pilih ya yang bagus ya, cuma 2 kilo, kok diusir dia. Nah, jadi dari situlah saya pelajari. Oh, hari ini, aduh gimana ya, udah kebanyakan kulit nanas, bikinlah kulit nanas. Wah, tahu-tahu dominan itu aja wangi kali gitu. Nah, kalau kulit pisang karena sering dikasih karbol itu, kita cucinya harus bersih ya, hati-hati. Cucinya wajib pakai eco enzim lagi. Nah, wangi banget gitu loh. Jadi nggak masalah. Kecuali yang dominan hanya satu macam, itu apa ya, dari eceng gondok, dari daun kipahit, dari daun sirih. Waduh itu bau sepiteng loh. Kalau saya coba. Yang lain boleh aja. Ya, contohnya dengan cabai satu macam. Boleh nggak? Boleh. Nanti jadi pestisida. Kutu-kutu yang putih itu spray. Bagus dia. Jadi lihat kita kegunaannya untuk apa. Kita pelajari dulu tanaman ini membawa apa. Kalau nanas kenapa tidak bisa? Nanas memang bahan sabun.
gitu. Memang bahan sabun dia. Oke, terus. Ini mungkin sama yang tadi Bu, tentang bau dari EE yang sama baunya kayak aroma alkohol yang menyengat. Loncat aja. Ya, oke. Ibu dari STN Cianjur. Bu, saya kepengen bikin F2 pakai biji kopi atau boleh kopi bubuk. Kebetulan ada kopi bubuk yang expire. Menurut Mm-mm. mana? Sama aja yang tadi ya. Sama aja. Kopi bubuk lebih wangi lah. Oke. Tapi nggak usah banyak-banyak. Dikit aja, dikit aja. Baik, Bu. Gitu. Oke, lanjut. Untuk bikin F2, BO-nya boleh sebanyak mungkin ya, Bu? Lihat ya. Contohnya saya tanam daun mint. Itu bukan sebanyak lagi loh. Saya tanam mint sepanjang jalan sering 10 meter. Mint semua. Saking banyak. Saya petik, saya masukkan ke drum itu. Ampas sebelumnya itu saya ambil dulu. Karena saya suka ampas ya untuk bikin kompos. Saya ambil ampasnya dulu. Saya masukkan mintnya itu. Setelah berapa bulan saya ingat lagi, saya lihat dia lagi. Karena panen lagi itu kan. Berapa bulan kemudian. Saya cium kurang wangi, kok nggak ada seperti mint yang saya mau itu. Saya angkat lagi, jadikan kompos dia di situ. Saya bawa masukkan lagi mintnya lagi. 3 kali loh, baru wangi yang saya mau. Jadi kalau saya bikin saya memang agak cerewet. Kurang wangi, keluarkan lagi. Udah setengah tahun tuh. Makanya saya kalau bikin suka satu deret 8 drum gitu. Nggak wangi, bukan saya mau. Ambil, masukkan lagi. Sampai aroma yang betul-betul saya mau. Nah, itu baru namanya puas. Kayak macam sulingan ya, Bu ya? Betul, betul. Jadi lihat apa yang kita mau. Tapi kita harus ngerti bahan itu. Contohnya saya masukin satu botol itu cengkeh ya. 80% saya masukin sekali, saya ambil berapa banyak aja untuk kumur. Waduh, udah itu udah overdosis. Jadi rupanya kalau cengkeh, dia mungkin dari satu botol segini aja cengkehnya. Sisanya udah cukup. Tapi kalau semua nanti kita harus encerkan lagi. Bukan kayak mint masukkan 3 kali. Malah itu harus diencer-encerkan terus gitu. Ya. Jadi bikin aja apa aja. Jadi dari situ kita praktek, kita akan ketemu jawaban. Oh, yang ini nggak boleh, yang itu boleh. Jadi F2 itu asik. Contohnya mawar. Kok semuanya jadi ecoenzym? Berarti itu harus diencer, ya kan? Dengan 10% atau 5%. Masukkan mawar. Tetapi kalau cengkeh, waduh kalau banyak mati. Untuk kumur itu betul-betul kayak orang perokok rasanya. Gitu loh. Nah, tapi kalau mint memang kita mau sampai pedas, nah kayak Eswing, kita harus berkali-kali. Jadi beda-beda gitu. Caranya beda ya. Terus Baik. Dari Bu Wisya di Tasikmalaya. Bu, bagaimana saya harus menerangkan kalau EE yang berumur tua lebih bagus untuk terapi? Silakan. kalau yang nanti saya kirim itu ya, itu untuk luka, bukan luka segar ya. Luka contohnya diabetes atau yang orang tua kulitnya udah tiba-tiba 2 hari kelupas. Dari sini ke sini kelupas. Nah, itu memang harus pakai yang tahun lama. Nggak boleh yang baru. Tapi kalau untuk asam urat, untuk keseleo yang tanpa luka, itu memang harus yang langsung panen 3 bulan. Kita maunya yang asam banget. Tapi kalau yang tidak boleh perih, kita harus yang makin lama tahunannya atau baby, anak kecil, ya. Nah, itu harus yang lebih daripada 5 tahun, 8 tahun. Tahu nggak satu rahasia? Kalau ekoenzim GNT ya, ingat ya, kalau ekoenzim GNT, selain itu tidak boleh. Kenapa saya tegaskan? Kalau mau untuk tahun lama, jangan rugi, jangan telanjur, membuang waktu. Ekoenzim yang sudah banyak tahun, kapan ada orang tiba-tiba pingsan, aduh sakit kepala, nggak tahan gini-gini. Ambil 1 sendok dan sedikit madu, larut minum. Nah, itu bisa diminum ya, karena dia udah 8 tahun ke atas. Kenapa? Molekulnya halus, dia bisa menyerap cepat.
ada yang muntah darah, ada yang tiba-tiba oyong, nggak tahu apa-apa. Nah, itu cepat kasih dia minum. Dia bisa stopkan pendarahan di dalam organ kita. Tapi jangan berebut dengan dokter, ingat. Orang ini udah di ICU. Telepon saya, Bu, saya mau kasih dia minum air. Jangan berebut pasien dengan dokter, nanti kita kena penjara. Siapa yang ngajar Bu Vera? Jauh-jauh kena saya. Hati-hati ya, jangan berebut dengan dokter. Karena kalau saya pegang itu memang mereka udah sebatang kara, nggak mampu sama sekali, dan memang di panti jompo. Tapi kita hormati juga, jangan asal tes gitu loh. Mati dia. Ya, Bu. Bentang-bentang nggak punya anak Tina ya. Saya tes sendiri dulu. Contohnya saya pernah jatuh kan, jatuh motor, begitu saya langsung minum. Tekuk. Nggak ada waktu. Jadi makanya yang tukang patah tulang tuh mujizat gitu loh. Kok bisa ya? Kamu tidur mereng, aturan saya 1 minggu lebih baru pulang gitu loh. Jadi hari itu disuruh pulang. Akhirnya saya kasih dia 3 bulan tuh eco engine yang dia mau, saya kasih terus. Habis itu dia bikin sendiri. Jadi untuk tabit yang di patah tulang. Nah, itu bagus ya. Oke, terus. Baik, Bu. Bu Vera, saya sudah bisa mandi, sikat gigi tanpa sabun dan pasta gigi. Wah, Orang-orang di sekitar mau, iya Bu, orang-orang di sekitar mau pakai ekoenzim dicampur sabun atau deterjen. Gimana, Bu? eh, kalau di rumah saya kan nggak pakai sabun. Si Egi dulu belum nikah. Saya campur di air sabun dia. Jadi setelah habis, saya lihat kok dia nggak campur gitu loh. Egi, kenapa kamu nggak campur lagi pakai nya sebanyak gitu? Bukan mama yang siapin. Harusnya mama yang siapin. Jadi kami asal terima bersih aja. Saya kira kamu nggak suka. Saya tuh nggak ada rasa suka nggak suka lagi kalau jadi anak mama tuh. Ternyata dia sudah nikah. Dia masa lupa matiin apinya. Pancinya itu gosong berat. Pas dia mau pulang ke Tanjung Pinang sama istrinya, dia masukkan ekoenzim yang dia minta sama saya 5 liter itu, dia rendam pancinya itu ya. 3 hari atau 5 hari dia pulang. Mama, kok bersih panci saya? Dia bilang gitu kan. Nah, mulai situ dia kalau habis minta 5 liter, habis 5 liter. Kadang kita herannya gitu, semua orang tuh nggak bisa sama dengan kita loh. Saya tuh 5 liter 5 hari udah habis. Dia kok 5 liter 2 tahun nggak habis. Yang penting dia mau pakai. Karena istrinya belum begitu ngerti kan gitu ya. Habis itu ngepel bukan dia. Ngepel kan pembantu. Jadi capek juga ya. Sebentar berhenti, sebentar tukar orang. Ya udahlah, mau pakai nggak pakai sudah. Tapi kalau memang kita tegas, pokoknya kalau masuk ke sarang saya, semuanya ekoenzim. Air itu semua ada CS, saya nggak mau tahu. Kalau nggak usah datang. Gitu. Pasti kena gitu loh. Karena saya udah tuang di tangki pertama gitu kan. Contohnya saya lagi bangun kosan itu. Nanti satu tangki yang 1000 liter tuh saya masuk kan. Kena semua tuh. Jadi Baik. dipaksa secara lembut. Mau tidak mau nggak ada jalan, Bu. Ya, karena kita kan bukan untuk niat jahat ya, demi kebaikan ya. Betul. Oke, terus. Ya, Bu. Bu Vera, baru-baru ini saya bikin sabun cair bahan mes tambah ekoenzim. Sebaiknya yang dipakai 3 bulan atau 1 tahun, Bu? Bagusnya 3 bulan. Ah. Yang lain simpan. Ah. Karena sabun tuh dia tidak cerewet. Kenapa ya? Sabun dia sendiri, kan ada yang bilang gini, saya bikin pakai gula pasir, pakai gula aren aja bagus kok untuk cuci piring. Ya kan? Betul nggak? Kok nggak secerewet di harus gula gente? Kenapa? Di sabun tuh kan memang dia ada untuk pembasmi hama-hama. Udah ada zat untuk pembersih. Jadi ada ekoenzim itu supaya dia nggak licin untuk mengurai, hanya untuk mengurai zat NaOH, zat soda apinya itu. Coba ya beli soda api 10.000,
kamu pegang, sudah itu pegang gini aja lewat, karena kemarin kamar mandi yang begitu kita mau cuci dengan air, biarpun 3 ember habis dia masih tetap licin kayak sabun. Tapi kalau masukkan beberapa tetes cuci begini, dia langsung bersih dan kulit kita udah tidak gosong, tidak panas. Nah itu canggihnya ekoenzim. Jadi untuk campur ke sabun untuk mengurai zat NaOH dan SLS-nya, kimianya. Janganlah pakai sabun. Tahu nggak? Di dunia ini makin banyak orang yang kayak bencong, kayak sudah gay, itu karena sabun. Bahaya loh. Nanti anak-anak yang begitu dia nggak bakal nikah, dia nggak bakal ada keturunan karena sabun. Lihat orang yang begitu paling suka adalah aroma yang wangi dari sabun, dari parfum, dari spray yang wangi-wangi. Itu adalah hormon buatan untuk merubah pikiran dia dan merubah DNA dia. Itu karena sabun. Sudah itu di laut lumpur yang makin banyak, makin tebal, ikan yang susah hidup, itu karena busa sabun yang mengalir ke laut. Dan laut akan busuk, itulah sabun. Mama jangan asal cuci, semua harus ada busa. Ya, sudah itu kuali. Kuali dicuci, sabun, bersih-bersih, dan itu dimasak, dimakan. Kenapa ya dapat menantu kok nggak bisa hamil ya? Anak saya kok lama ya belum dapat cucu ya? Kenapa? Sabun itu akan matikan sel-sel banyak yang benih-benih yang kita lewat kuali masak kita makan masuk ke dalam perut. Jadi kuali saya itu nggak pernah cuci dengan sabun. Kalau iya cuci dengan sabun, saya rendam air baru saya keluar, sore baru saya pulang. Atau saya masukkan ekoenzim lagi. Supaya menghilangkan zat sabun itu mematikan sel-sel kita. Nah, itu sabun sangat tidak bagus. Dikurangin atau di-stopkan. Terus? Iya, oke. Baik, Bu. Dari Bu Lestari di Bogor, suatu kali hasil panen EE yang saya panen ada berbeda-beda, warna lebih gelap dan aroma kurang enak. Lalu saya lanjutkan dengan F2 BO kulit jeruk. Setelah beberapa bulan, warna dan aromanya oke lagi. Pertanyaan saya, bolehkah treatment seperti itu untuk hasil EE yang kurang oke, Bu? Betul. Yang tidak wangi itu kayak anak kita yang bandel. Mungkin kita bikin 5 drum atau 5 wadah, hasilnya tidak sama. Kayak anak kita, anak kandung kita. Ada yang bandel, ada yang patuh, ada yang rajin, ada yang malas. Jadi kita bisa yang wangi itu kita pindah lagi ampasnya atau cairannya ke yang busuk. Atau tambah lagi aromatik, kayak yang tadi saya bilang, saya angkat ampasnya itu semua, karena induknya nggak bagus tuh ya. Kita angkat, kita masukkan lagi yang wangi. Jadi di kebun saya tuh banyak tuh kayak lengkuas lah, jahe lah, kunyit lah. Itu kita cukup pakai daun-daunnya aja udah bagus. Untuk perbaiki ekoenzim. Ya, karena ekoenzim itu dia kadang tergantung karena cuaca dan lain-lain, atau di samping situ banyak orang bakar sampah, dia paling tidak suka. Apalagi sampah plastik, dia akan mati. Nah, itu yang kita perbaiki dari aromatik yang lain lagi. Harus dikasih lagi sel yang bagus untuk dia lagi. Jadi kalau ada ketemu tetangga yang suka bakar plastik, dinasehatin. Jangan sampai berantem, dinasehatin. Orang Indonesia tuh nggak tahu kenapa suka kali bakar sampah. Sampah plastik itu yang menyebabkan dari hidung sampai ke otak, paru-paru kita. Kanker paru-paru itu dari udara, bukan dari pantang makan. Ya, lebih dahsyat daripada ngerokok loh, bakar sampah plastik. Oke, terus? Oke, baik. Bu Vera, ampas hasil panen boleh ditambah air dan difermentasi lagi tanpa tambahan GMT dan BO, Bu? Dia nggak bisa lama-lama ya. Contohnya saya hari ini, saya panen. Cedok, drum kan agak tinggi. Sisalah 10%. Saya nggak bersihin. Saya masukkan air 60%. Itu adalah air piara untuk next bikin ekoenzim. Itu sangat bagus hasilnya. Atau itu untuk siram-siram tanaman. Kalau langsung yang asam-asam siram ke tanaman ya mati. Tapi kalau yang sudah panen, sudah itu udah diencerkan, saya siram ke bunga andenium, itu berbunga terus non-stop. Karena dia tahan banting ya. Contohnya buah tin,
murbei itu yang tebal-tebal, yang kental-kental, dia pun nggak bakal mati itu. Biarpun dia rontok daunnya semua, tapi nanti buah penuh. Yang saya udah tesnya, murbei, tin, anggur, ya, adenium, itu tahan ya. Pisang, jadi hasilnya bagus. Lewat ampas-ampas itu. Ada serbuk kopi, tabur lagi. Tapi serbuk kopi ingat jangan kena pepaya, mati. Kaliumnya terlalu tinggi. Oke? Ya, lanjut. Bu Vera, adakah DC untuk para narasumber? DC itu apa ya? Itu dia. Saya juga Siapa yang nanya? tunggu. Dress code DC. Dokumen apa? Dress code bukan? Baju seragam. Scott kali. Oh, mungkin ya, Bu ya. Apa? Baju seragam, Bu. Iya, seragam, Bu, seragam. Oh, seragam. Malu saya. Dek, saya ke Medan, saya nggak ada seragam loh. Belum jadi. Saya bongkar seragam saya, rupanya di Jakarta udah ditulis tanda tangan. Jangan-jangan Bu Yuliani di situ ada tanda tangan nggak ya? Baju saya itu ditanda tangan, penuh semua tanda tangan. Jadi itu saya bilang, ini asik kali ya untuk kenang-kenangan ya. Jangan dikasih kado, jangan dikasih apa. Yang penting baju itu nanti saya lihat semua tanda tangan relawan kita ada di situ. Ternyata saya nggak ada seragam loh sampai ke Medan, ke Padang. Sama. Nggak mungkin saya pakai baju itu ke sana. Nggak bisa cuci pula, Bu. Biar kayak tamat lulus SMA. Jadi kemarin mau bikin seragam, udah siap desain loh. Hijau. Tapi mahal. 120 loh satu piece, harus ordernya 12 lonsin, berarti hampir 150 piece kan. Waduh, nanti yang order size apa? Kan belum buka PO. Ya enggak? Saya suruh Egi nanya, Egi bilang, mah di China murah loh. Paling 70 ribuan. Hah? 120 sama 70 ribu. Saya pikir 70 ribu juga 120, saya masih dapat cak kopi ngundang master dari Thailand kan. Gitu kan. Pikir, nanti aja lah Egi. Waktu kali ini nggak sempat kita. Desainnya udah ada. Indonesia di sini besar, logo kita di O-nya gitu loh. Nah, lumayan bagus. Nantilah saya ke Jakarta, saya tanya Bu Lina, ada nggak tempat? Atau di Medan ada yang murah daripada di China atau apa? Karena saya maunya yang baju yang cepat kering, yang untuk olahraga itu loh. Yang ada lubang kecil. Iya. Saya terasa nih gini, Mei ingat nggak? Iya. 3 hari kita nggak cuci baju. Nggak mandi pula, Bu. Nggak bisa cuci nggak kering. Gitu loh. Jadi kalau acara terus-menerus 1 minggu itu nggak cuci baju, mati. Cuci nggak kering. Jadi saya pikir kalau pakai bahan itu ya, kita orang lapangan kan. Cuci paling setengah jam dia udah kering. Dan itu dia meresap keringat dan nggak panas gitu loh. Nah itu mahal kali kalau di Indonesia kain itu. Kemarin Egi udah tes ya dengan pabrik itu. Mah enak loh, bajunya bagus. Nah itu belum desain, belum apa-apa, sekitar 65.000 doang. Murah kan? Kita sabar menanti, yang penting murah. Soalnya saya lagi mau cari uang untuk ngundang master ke Indonesia. Jadi itu untuk dari seragam, dari buku tani, itu untuk nabung ke uang untuk master. Bukan untuk jajan saya ya. Kalau jajan saya dari kelas-kelas begini. Biar bisa dapat jajan. Oke, kita lanjut. Dari Bu Erni Lintin, pertanyaannya sudah dijawab bagian atas tentang GMT, Bu. Kenapa sangat disarankan pembuatannya untuk tujuan kesehatan, kesehatan. Itu jawabannya sama ya, Bu ya? Oke. Baik, kita lanjut. Bu,
kenapa komposisi buah-buahan disarankan lebih banyak dibanding sayuran? Bagaimana kalau sayuran yang banyak menggunakan molase untuk pemakaian luar seperti untuk parit yang kotor dan pernah ditemukan hasil yang semakin bulan semakin hitam lebih hitam dari kecap? Saya pernah bikin dari sayur kailan dan sayur asin itu loh, sayur lobak besar itu. Saya bikin hanya daun itu aja. Ketiga bulan saya mau panen, kok bau sepiteng. Tutup lagi, musuhnya minta ampun kayak bau kentut bener. Tutup, biarin lah. Nggak usah dilihatin lah, yang penting nggak ada belatung. Sampai ke 9 bulan, wangi banget loh. Gitu. Jadi rupanya kalau dari daun-daun hijau itu dia lebih bersih untuk mencuci sesuatu. Contohnya ada kotoran-kotoran yang dari paret lah, dari dalam air lumpur-lumpur lah, dia mengurainya lebih kuat. Tetapi dia makan waktu lama, ya, nggak cukup 3 bulan. Mungkin harus, kalau pengalaman saya itu 6 bulan ke atas, gitu. Jadi kalau buah-buahan, memang dia lebih banyak mengandung enzim. Tapi kalau daun-daun dia lebih banyak mengandung klorofil. Bedanya di situ. Dari enzim itu, dia lebih cepat. Jangankan 3 bulan. Kadang ya 1 bulan aja udah wangi semerbak. Ya kan? Kayak bau nenas apa gitu. Jadi dari buah-buahan lebih cepat dan lebih khasnya. Kecuali yang untuk ada, yang tadi saya bilang lah, untuk cuci danau, cuci sungai, nah itu harus ada yang hijau. Yang hijau ada spesialnya, contohnya daun nim, daun ketapang. Nah itu memang fungsinya untuk cuci. Tanya di toko-toko ikan ya, untuk menetralkan air di akuarium itu harus ada daun ketapang. Di depan rumah saya itu berserak, di sana 3 daun 10.000. Mahal kali. Oke, terus. Bu, ini yang dimaksudkan tadi kalau pakai molase untuk buang parit itu gimana, Bu? Kan pikirnya buat kotor-kotor aja jadi pakai molase. Gini, di Taiwan ya, di Taiwan kan ada cuci danau. Itu mereka pakai molase. Tetapi mereka pakai 40% dengan daun hijau-hijaunya. Karena di Taiwan labnya gratis. Nggak kayak Indonesia, lab mahal. Jadi mereka dari situ dapat pengalaman yang luar biasa untuk cuci danau Ciling itu ya. Pemerintah nggak bisa loh. Mereka nangani dalam 2 tahun lebih bersih. Dan tumbuhlah kayak ekosistemnya yang stabil. Tapi kenapa Indonesia di Danau Batur gagal? Gagal? Kenapa, Bu? Iya. Ya, ekoenzim, semua ekoenzim siapapun boleh sumbang, betul? Sudah itu masuk TikTok, masuk koran itu sampai 1 kapal diangkat. Pus hari itu juga dia tuang. Bedanya dengan di Taiwan, mereka tahu nggak di Taiwan orang tuh sungguh-sungguh loh kerja. Kita apa bedanya dengan orang Indonesia? Mereka ngangkat tong-tong tuh sampai ke atas bukit, ya. Bisa nggak kita angkat ke atas bukit, air ke atas bukitnya itu? Nggak ada motor, nggak ada sepeda loh, nggak bisa naik loh. Angkat sampai atas, sudah itu drum dari atas itu kasih lubang kecil, tetes. Bukan push 1 ton, 2 ton, 10 ton langsung masuk. Kamu bayangkan ya, sebagusnya ekoenzim langsung 1 ton push gitu ke dalam itu, ekosistem hancur nggak? Hancur. Hancur dong. Tapi kalau dengan tetes, kita piara air aja 1 tetes untuk 1 kentong besar. Mereka caranya begitu, non-stop. Ada yang relawan yang paling banyak tuh 5 liter. Nah, ada juga kalau kapan mau ada wartawan masuk berita itu mereka tuh mungkin sekitar 25 dragen, 50 dragen ada. Tetapi bukan push di situ langsung loh. Pakai kapalnya, tuang pelan-pelan pergi gitu. Dengan kasih sayang, dengan hati. Ya, gitu. Jadi kenapa Taiwan punya sukses, Batur gagal. Di Medan pernah juga buang push 60 drum sehari. Apa artinya? Saya tanya dia. Apa artinya kamu hari itu kamu buang 60 drum itu? Bu, karena pakai molase busuk, Bu. Jadi saya buang ke laut.
Ayo. Otak kamu di mana saya bilang? Hmm. Kamu perbaiki dulu ekoenzim yang busuk kamu itu sampai tidak busuk, kamu baru buang ke danau. Hmm. Niat kamu tuh harus dengan yang baik, jangan biar orang nggak tahu aku buang. Wartawan saya suruh di beberapa titik nunggu. Untuk apa masuk koran? Untuk apa? Hmm. Iya kan? Kita mau hidup lama dan nama baik kita itu pelan-pelan fondasi kita dirikan dengan yang baik, jangan yang gagal-gagal gitu. Sekali dua kali busuk nama orang nggak percaya dengan kita. Nah itu rugi loh kita. Hmm. Jadi kemarin ada juga ya kayak Bu Keke mau untuk Samosir, saya bilang kalau bisa ikutilah yang di Taiwan. Ambil drum yang 200 liter, kali lubang kecil bisa setel besar kecil. Dia dengan tetes terus di situ. Hmm. Jadi dari situ hiduplah rumput-rumput di laut, di danau, dan ikan-ikan dan sebagainya. Dia perbaiki dari sana. Rumput-rumput itu kan dia akan kembang biak, beranak terus, bertumbuh terus. Dari situ dia perbaiki. Hmm. Bukan push mati semua, dia tuh tunggu dia hidup lagi, push mati lagi semua, dia terus baru hidup mati lagi. Itu bukan itu pembunuhan. Harus sabar ya, harus sabar. Dia tuh kita ambil air yang kedua hari itu seperti apa. Kalau langsung push 1 ton gitu. Cobalah amburadul dia. Kasihan loh. Waduh, mudah-mudahan iya teman-teman yang dengar di sini bukan calon-calon narasumber. Jadi dari mereka yang di sini teman-teman semua informasi yang baik dan benar itu dibagi ya Bu ya. Jadi nyebarnya juga bagus. Kita rendam kaki aja lama-lama keriput di situ. Ya kan? Oh. Ditempel lama aja kelupas kulit kita. Bayangkan coba kamu di dalam laut berenang tiba-tiba penuh dengan ekoenzim. Apa rasanya? Ikan itu mati loh. Kasihan sebenarnya. Oke, terus Mei. Baik Bu. Bu Vera, apakah boleh memakai BO kering seperti kulit manggis yang telah dikeringkan untuk F1? Ya karena pernah melihat video Bu Vera buat dengan BO manggis kering. Apakah sebagai starter atau bagaimana? Itu karena memang saya makan manggis, dia itu sayang buang kulitnya. Manggis saja untuk kompos bunga anggrek itu subur banget. Jadi manggis itu penuh dengan antioksidan dan sebagainya. Saya kalau makan manggis ya, saya tahunya dari Malaysia. Yang jual buah-buahan itu dibilang, saya tahu kan kulit manggis. Iya, makanya ini saya makan, saya kembaliin. Ini jemur kering jadi duit, dibilang gitu. Jadi saya kalau ada kulit manggis saya makan, saya jemur. Nah nanti untuk bikin ekoenzim campur sebagian daripada sayang, ya, tapi jangan semuanya gitu ya, sebagian gitu. Contohnya ada 5 kilo kulitnya, kita ada beberapa wadah segenggam kita masukkan ke situ. Wangi loh. Tapi kalau banyak dia jadi berlawanan. Berarti mending yang masih segar Bu atau yang kering? Enaknya gimana? Pasti bagus yang segar, tetapi kalau nggak ada ya memang pakai udah yang stok kering. pakai. Tapi jangan sampai udah berjamur, udah apek ya. Masih layak pakai lah Bu. Iya. Simpan kulit itu kadang apek. Kenapa? Waktu simpan jemurnya kurang kering. Nah itu nggak boleh pakai lagi. Baik. Saya kebanyakan gitu Mei, kayaknya ada herbal yang nggak habis. Kayak Pak Jimmy ya, kan banyak tuh ampas pohon gaharu, wangi banget loh gaharu, mahal lagi kan. Dikasih dia sama saya itu 1 kantong besar. Waduh, ini kata orang kalau bakar barang halus datang. Takut pula saya. Masukkan ke aja lah. Jadi wangi dong Bu nya. Iya. Oh. Jadi kan sayang ya. Jadi kita gunakan apa adanya. Cuman harus bijak, jangan dominan itu semua. Terus Baik. masih banyak Mei? Masih lumayan Bu. Walaupun tak disambung ke Zoom kedua kalau enggak sempat Bu. Itu gimana? Nggak apa, teruskan sampai jam 9.30 aja. Baik Bu. Oke, Bu Vera, apakah boleh cabai dijadikan BO? Kalau boleh, baiknya F1 apa F2? Apa itu tadi?
cabai itu Lombok Oh, eh, iya ya. itu dibikin F1 apa F2? Karena kebetulan cabai lagi murah dan pernah disampaikan cabai memiliki manfaat vitamin C. Gimana, Bu? Saya pernah nggak salah di Karo. Di Karo itu banyak petani tanam cabai yang gagal. Lalu ke sana saya ngomel-ngomel. Saya bilang petani gagal, itu gagal karena sendiri. Gimana? Cabai yang sakit kamu cabut, kamu buang kemana? Saya tanya dia. Ya, tumpuk di situ. Tumpuk ke sana, tumpuk-tumpuk cabai yang sakit semua. Sudah itu kalau hujan, dibawa kemana lagi? Harusnya ke bawah. Nanti kamu tanam lagi, itu virusnya di mana? Ke cabai lagi kan? Iya ya. Nah iya, jadi kalau enggak digali lubang atau ditumpuk dengan tanah sedikit, supaya dia bisa fermentasi menjadi kompos atau dibikin ekoenzim. Nanti dari cabai ke cabai lagi. Fungsinya kita bikin ekoenzim. Virus yang ada di cabai itu akan dimakan sama mikroba dan ada GMT-nya. Jadi nggak ada lagi virus. Jangan kau piara virus di mana-mana, dicampak sana, campak sini, kan nyebar. Tapi kalau cabai itu murah dan atau sudah mulai sakit, kita bikin kita kembalikan lagi komposnya nanti. Lama-lama cabainya itu akan sehat. Sudah itu satu lagi di China ya, dia sampai dapat sertifikat loh. Dia tanam jeruk. Jeruknya itu di lab kurang bagus. Jadi dia bikin enzim yang banyak sekali. Ya dari jeruk yang reject yang kena lalat buah itu dia bikin enzim. Sudah itu dia bikin beberapa tong itu dari cabai. Apabila waktu masa berbunga dan menjadi buah jeruk itu, nah itu kan banyak lalat buah. Disemprot dia pedas rasanya itu cabai, enzim cabai itu. Ya dipilih cabai yang paling pedas, disepray sampai lalat buah tuh mau menyengatkan jeruk itu pedasnya minta ampun. Nah, jadi setelah 2 tahun dia dapat sertifikat organik. Sampai nangis-nangis dia senangnya. Jadi cabai itu selain dari murah, tapi jangan untuk kumur atau cuci piring atau cuci muka. Iya, panas. Iya dong. Untuk pestisida, campur tembakau. Tembakau dari mana? Rokok-rokok yang sisa dari bapak-bapak itu. Nah, itu masukkan cabai, nah, masukkan rokok-rokok itu. Jadilah pestisida di kebun mini kita. Nah, itu bagus untuk kutu putih ya. Oke. Ya lanjut ya, Bu ya. Baik. Bu Vera, zat apa yang dihasilkan dari ekoenzim yang terfermentasi sehingga sangat kuat membunuh parasit, bakteri, kuman, bahkan mengurangi efek pestisida pada sayur dan buah, ikan, bahkan ikan yang kemungkinan terformalin. Komposisi apa yang dihasilkan dari fermentasi kulit buah yang menghasilkan manfaat atau khasiat sedahsyat itu, Bu? Dia untuk apa sih? Eh, Dia mau untuk apa? karena Yang terus gitu. penasaran dengan apa sih yang menyebabkan bisa yang sudah fermentasi itu bisa kuat untuk membunuh parasit dan sebagainya, Bu? Ya hal-hal yang tidak baik itu. Karena dia kuat ya. Waktu kami sama Pak Jumadi ke Thailand itu bikin hormon. Ada di buku hijau ya. Sebenarnya paling lengkap tuh resep-resep di buku hijau. Dari resep ekoenzim mau bikin perut ikan, mau bikin hormon jantan, hormon betina, ya itu di Facebook saya halaman pertama adalah buku hijau. Nah, sekedar saya perkenalkan. Contohnya kita tanya, Master mau pilih bahan apa? Kamu pilih bahan rumput apa yang paling cepat dia tumbuh? Sehari bisa tumbuh 30 cm. Apa itu kamu ambil? Nah, nanti enzim kamu tuh sangat jos. Gitu loh. Dan banyak sekali hormonnya itu. Jadi, ekoenzim kalau yang bagus, biasanya ya, yang kita bikin dengan hati. Dan kita paling tidak ada dasarnya itu kita ngerti tanaman. Kalau nggak ngerti kita belajar. Lama-lama kita mendekati di alam, ngerti Tuhan, menciptakan sesuatu untuk kita itu fungsinya apa. Jadi ekoenzim itu bukan semuanya bagus ya. Contohnya cabai, bagus untuk tanaman, tapi nggak bisa untuk kumur gitu loh. Jadi kita lingkungan di apa,
kita perlu di mana, kita bikin yang seperlunya itu. Jangan bikin tahu-tahu ya di untuk kegunaan yang berlawanan dia jadi yang enzim yang tidak pakai. Tapi kalau untuk yang kegunaan yang tepat, nah itu dia. Cuman satu ya, kalau untuk pertanian itu tidak boleh ekoenzim doang. Harus campur dengan contohnya saya piara ayam. Saya piara ayam, saya harus ada ekoenzim. Kenapa? Untuk spray kandang ayam saya tetap sehat, tidak banyak zat amonia. Ya, itu racun ya. Setelah itu enzimnya itu kan jatuh ke tali ayam. Kenapa kandang ayam kita nggak busuk, nggak banyak lalat. Setelah itu kita tabur lagi dedak, kita tabur lagi daun kering. Berak lagi ayam tuh. Baru bisa kita pakai tai ayam itu. Nah, dan tai ayam yang biasa kita pakai pasti banyak virus. Akarnya tumbuh kayak putih-putih lah dan sebagainya. Itu dari jamur dari ayam. Tapi kalau ekoenzim yang kita spray ke kandang ayam serta ke tali ayam, kenapa tidak ada penyakit dan tanaman kita jos banget? Karena dari ekoenzim itu dia memelihara mikroba dari tali ayam. Karena tali ayam tuh dia untuk pertanian cepat dia tumbuh ya. Ada proteinnya, ada K-nya, kaliumnya dan sebagainya gitu. Tapi kalau memang dia nggak ada pakai ekoenzim, taburlah tai ayamnya ke tanaman, gosong, kuning, dan daunnya itu bintik-bintik putih semua jadi penyakit. Jadi ekoenzim itu gampang dibikin dan kita pakai harus tepat dosisnya dan di tempatnya. Nah itu baru jos. Oke? Oke. Pertanyaan 33 juga sudah terjawab. Lanjut ke 34. Bu Vera, apakah boleh rendam kaki setiap malam dengan EE yang dicairkan dengan penambahan air hangat? Pernah di-share video efek baik rendam kaki dengan EE. Saya pun pernah waktu kena plantar fasciitis rendam hampir setiap malam dengan 3 tutup cair EE tambah 3 liter air hangat. Syukur plantarnya hilang tapi kulit kaki saya keriput. Dia rendamnya terlalu lama sih. 15 menit, 20 menit paling lama udah selesai. Setiap hari ya Bu ya? Setiap hari? Iya, setiap hari paling lama itu 20 menit udah. Saya ingat dulu kaki Pak De ya. Selama 6 bulan tuh setiap hari karena dia asam urat suruh rendam. Waduh, kakinya itu kayak kaki perawan loh. Cantik, nggak ada keriput sedikit pun. Tiba-tiba saya bilang kok dari atas sampai bawah kaki kamu yang paling ganteng. Telapaknya pula tuh, bukan ujung kaki ya, telapak kaki. Jadi memang dia rutin setengah tahun itu setiap hari dia rendam. Mau dosis seberapa bebas. Nah cuman jangan sampai lama-lama, nggak bagus. Karena waktu malam tuh kita mau istirahat, jangan terlalu basah. Ya, lebih-lebih di tempat yang dingin itu kita harus habis itu lap kering pakai kaos kaki atau dibungkus dengan selimut baru kita tidur. Jangan plong. Oke, terus. Baik, dari Ibu Iceu Soliha di Tasikmalaya. Bu Vera, air piara saya di ember besar banyak semut terapung. Sepertinya bekas pakai nutupnya kurang rapat. Apakah masih bisa digunakan untuk bikin Bu? Dia kalau untuk bikin dari semut itu sih bisa, tapi jangan terlalu banyak ya, mayat semut di situ rasanya kan ngeri juga ya. Kayaknya saya tampung air hujan. Tampung air hujan kan banyak jentik-jentik itu. Apabila drumnya kita tutup lama, nanti jentiknya itu udah jadi nyamuk pun udah kering di atas lapisan itu, memang dibuang. Tapi saya biasa sejemur dulu sih. Kalau memang mau langsung, sih nggak apa-apa, karena gula merah tebu tuh dia mampu untuk membasmi kuman-kuman segitu. Baik, lanjut Bu. Bu Vera, apakah kulit buah dari buah yang belum masak bisa dipakai untuk BO? Boleh, bebas. Bebas. Oke, lanjut Bu. Dari Bu Saenap di Luwu. Selamat pagi. Maaf telat Bu. Saya dari Luwu, Bu Senap. Dapatkah EE digunakan untuk mengatasi bau pada saluran, utamanya drainase rumah sakit Bu? Kalau di China ya, di Taiwan ada rumah sakit ruangan ICU untuk spray ekoenzim. Pernah nggak lihat orang tiba-tiba habis operasi kata dokter, operasi sukses.
Tiba-tiba berapa hari lagi dia meninggal karena virus. Dan ekoenzim dia bisa di antara 6 macam virus itu, antara satu macam adalah di virus yang di ruangan ICU itu bisa dia basmikan. Cuman medis tidak akan terima sembarangan. Kenapa? Kita bilang dia bagus, tahu-tahu yang jorok-jorok itu datang. Yang mau dari gula pasir, dari molas itu datang. Bilangnya saya sama loh. Nah, mampus nggak? Mampus kan? Kualitasnya itu yang harus dijaga. Kalau betul-betul mau yang untuk di rumah sakit atau apa, yang untuk medis atau untuk pasien, itu harus lewat hasil lab. Memang mampu sampai di mana kualitas dia bikin itu. Jadi nggak bisa sembarangan. Mereka tanggung jawabnya penuh, nggak bisa main-main. Ya, Baik. contohnya saya di Batam ngajar di Awabros, di Harapan Bunda, rumah sakit di Batam tuh hampir ngerata. Itu suster semua datang belajar dan murid kita, peserta kita banyak dokter dan suster loh di EI kita itu. Sering mereka japri saya kok. Terus Oke, baik, Bu. Bu Vera, dapatkah EE digunakan sebagai pupuk pada tambak ikan atau rumput laut? Kalau bisa, dosisnya berapa untuk ukuran 1 hektar aren? untuk tambak ikan ya, Iya. dia resikonya itu suka tumbuh jamur, lumut hijau penuh. Kalau ikan yang suka makan lumut itu bisa ditambak. Kalau untuk perikanan saya lebih sarankan itu adalah PSB karena satu dia akan jernihkan dan hilangkan bau, dan ditambak itu ya ikan itu kan bayol, berak di situ, hidup di situ. Yang ditabur makanannya itu nanti jadi nggak habis makan, jadi membusuk. Kalau ekoenzim dia fermentasi lagi, dia akan mengurai dan timbulkan zat-zat yang tidak bagus untuk dibuang. Nah, itu dia akan takutnya overdosis dan ikannya mengapung mati. Banyak orang yang pakai ditambah ikannya mati. Tapi kalau PSB, dia tidak ada resiko itu. Tidak tumbuh lumut, tidak perlu ganti, cuci setengah mati lagi kelilingnya itu ya. Atau dikuras ya. PSB itu dia langsung mengurai makanan yang sisa atau kotoran itu menjadi makanan ikan kembali. Nah, itu memang khusus untuk perikanan. Kalau kala besar ya, kalau kala kecil, akuarium di rumah nggak apa-apa 1 tetes. Cuman nanti capek sih, mau cuci kacanya, apa dia lumutnya itu penuh. Dan sampai kemana-mana, hiasan kita itu penuh dengan lumut. Tapi kalau PSB dia aman, tidak akan. Kita hanya nampak, oh ya, cacing bertumbuh, piara udang kecil-kecil dia hidup, dan rumput laut dia subur. Nah, bedanya itu. Ya. Jadi ekonomi ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Jangan anggap dewa. Satu itu ingat, jangan anggap dewa. Oke, terus. Baik, lanjut. Dari Ibu Widiawati, Bu Vera, di lingkungan RT saya ada toga, tanaman obat keluarga, di mana saya sudah rutin spray dengan ekoenzim 1:1000. Juga sumurnya saya tuang ekoenzim untuk menghilangkan bau. Daun-daun, jadi pernyataannya daun-daun jadi subur, sering daun-daunnya terbuang seperti daun belimbing bulu dan ada talas dan daun ungu. Apakah daun tersebut bisa saya masukkan untuk campuran EE? Boleh, kayak belimbing ulu apa bagus. Kenapa ya toga atau herbal-herbal gitu? Kita lihat dia bisa jadi herbal, pasti dia kuat tumbuhnya, tahan banting, baru dia bisa mengobati manusia. Jadi mereka tuh tidak perlu pupuk yang banyak. Contohnya saya nanam kenikir atau daun sendok, itu dia sama sekali tidak perlu kita jaga dan dia akan hidup untuk keperluan manusia. Nah, jadi dikasih itu cocok daripada dikasih Roundup, dikasih pupuk NPK, itu dia tidak perlu. Dia cuman perlu air yang tanpa kaporit. Nah, jadi itu kuat untuk mengurai kaporitnya. Bagus dia. Dan di air hujan kan banyak polusi ya, asap-asap mobil atau dari pabrik itu. Nah, itu dia akan biar dia mengendap jadi pupuk. Nah, itu bagus, cocok. Ya, lanjutkan ke kegiatannya. Itu bagus kok. Baik. Oke, lanjut. Dari Bu Purwanti Masyuri Blora Jaten.
Ibu Vera, apakah pembuatan EE difermentasi dengan gula merah tebu, gula aren, gula Jawa, dan molase menghasilkan EE yang berbeda khasiatnya? Apa keunggulan dari masing-masing bahan fermentasi tadi? Mungkin sudah ya, Bu ya? Udah dijawab. Oh ya, baik. Lanjut. Bu Vera, untuk terapi rendam kaki sebaiknya dilakukan siang atau malam hari? Setelah rendam kaki, apakah harus pakai kaos kaki? Kalau pagi, sebenarnya bagus pagi, tetapi manusia sekarang pagi sedang malas atau banyak kerjaan. Ya, kalau malam tuh dia supaya rileks, tapi kalau pagi supaya kuat. Bedanya itu. Contohnya, kita satu malam kita tidur bangun masih belum hilang capeknya. Kita rendam kaki supaya seharian aktivitas kita itu kita sudah tidak cepat lelah gitu loh. Jadi kalau rendam pagi untuk kuat, tapi 10 menit, 15 menit udah cukup, jangan sampai setengah jam. Setengah jam dia udah jatuh ke relax untuk istirahat untuk tidur ya. Bedanya itu. Oke. Baik. Lanjut. Bu Vera, misalnya septic tanknya berbau, bolehkah diguyur EE murni? Boleh? Makin banyak makin bagus. Apalagi yang butet-butet itu. Kalau mampet septic tank juga bisa ya, Bu ya? Oh, nggak bisa. Lihat apa dulu, Mei. Oh, Saya 1 minggu ini pusing otak saya gara-gara kloset. Tahu nggak? Tukang itu kerja, semen, batu, semua dia buang ke selokan itu. aduh. Mati nggak? Mati Iya. saya. Waduh, betul-betul ampun deh. Saya pikir tukang kemarin yang setengah tahun itu ganti keramik itu dia datang balas dendam atau datang kerja. Walah. Udah cor di dalam semen, saya mau bongkar semua loh itu. Aduh. Waduh, gara-gara itu saya bisa waktu saya berangkat itu udah selesai belum? Betul-betul datang balas dendam dia. Di Korea itu 2-3 hari loh belum bersih, sebatu, semen semua loh. Waduh. Ah itu nggak bisa ya. Sudah itu pernah juga dibuang celana jin, anduk, softtek. Oh, Gimana Eko? nggak bisa, Bu, nggak bisa. Iya nggak bisa. Tapi kalau bekas bekas cuci piring, bekas minyak itu dia bisa. Oh. Berarti bukan karena manusia punya barang-barang, Bu. Iya, kalau yang balas dendam kayak gitu nggak bisa. Bisa nangis aja kita. Baik, Bu. Lanjut ya, Bu ya. Dari Bu Elia di Sidoarjo. Bu Vera, apakah rendam kaki dengan EE untuk semua jenis penyakit ya, Bu ya? Enggak. Renam itu ya jangan pada musim. Kalau musim hujan pakai air hangat. Tapi kalau musim panas ya pakai air sejuk. Dia untuk relax dan detox dari ujung kaki. Kita kan suka menyimpan tuh kotoran-kotoran gitu ya. Jadi bukan semua penyakit tuh bisa. Ada sebagian contohnya diabetes. Diabetes itu jangan rendam dengan air panas. Dia akan melepuh, dia nggak tahu sakit loh, nggak tahu panas, nggak tahu dingin loh. Orang diabetes itu kakinya kebas, nggak ada rasa, mati rasa. Nah itu harus hati-hati. Nah satu lagi, kalau anak-anak dia nggak perlu rendam kaki, dia cukup lari di ladang atau di tempat rumput gitu. Itu dia detox juga, ya. Jadi ada sebagian yang kakinya, contohnya ya, yang stroke itu udah bengkok kakinya, kamu gimana mau rendam? Saya pikir semua manusia bisa rendam kaki. Tahu-tahu saya angkat airnya sama yang stroke. Waduh, dia nggak bisa bengkok. Gimana merendam kaki? Akhirnya dia kesal, saya kesal juga. Bagi yang masih bisa bantu. Kenapa ya orang yang stroke itu tidak saran? Mendingan dikompres saja. Dia tidak bisa bengkok dan dia bisa posisinya itu dia nggak bisa duduk. Jadi kita hanya sebatas pengen tahu dan dia sangat sengsara kalau diituin. Kecuali posisi dia masih mengizinkan untuk dia duduk dan rendam kaki di kursi roda. Nah itu bagus. Tapi kalau yang keriting jangan lagi lah. Tapi manfaatnya untuk semua penyakit ya, Bu, berarti untuk manfaat. Nah, nggak bisa. Hmm. Ya, contohnya kanker bisa sembuh kan?
Ah, Kalau pilek, pilek nyeri itu saya rasa bisa, atau kembung, demam itu bagus loh itu. Tapi kalau udah yang gagal ginjal, yang stroke berat atau yang yang kanker, itu gimana mau sembuhkan dia? Percuma, jadi repot. Repot kan, angkat air, masak air, angkat lagi sana, dia rendam, dia duduk pun capek, kita angkat lagi, buang lagi. Akhirnya nggak ada hasil. Pasti nggak ada hasil. Dia untuk yang ringan-ringan boleh. Oke, Meg. Baik. Bu Vera, apakah lebih pengaruh dengan menambah bahan-bahan tertentu di F2-nya? Oh, kayaknya udah dibalas tadi. Kita Oke, lanjut ya. Bu Vera dari Bu Dwi di Padang, apakah perlu mengaplikasikan EE di ladang yang ditanam kelapa atau jenis palm? eh kalau cuma 50 pohon mungkin ya, Wi. Angkat, siram-siram. Tapi Kalau kalau 5 hektar gimana tuh? oh, Terutama contohnya kelapa sawit, kelapa. Kecuali dia ada sistem untuk spray otomatis ya. Tapi kelapa dia bukan makan ekoenzim. Dia nggak perlu kok. Kau kasih 1 kilo, 2 kilo ekoenzim di situ dia sama aja. Kelapa tuh nggak mempan. Kelapa lebih bagus kamu tabur aja sedikit garam setahun 2 kali. Jadi karena ekoenzim gini, dia kan cairan. Kita angkat 1 drum, gotong royong sampai 1 drum di situ. Udah kewalahan, udah capek. Nanti disiram-siram nggak nampak hasil. 1 minggu mau 2 kali loh. Ya kan? Yang penting kelapa tuh dijaga jangan sampai kena makan tunasnya, itu jangan kena makan semua suatu, kalau orang Melayu bilang kumbang. Sudah itu dia memang sekali-sekali harus diasap-asap. Mungkin pelepahnya apa yang tidak pakai itu diasap-asap, dia udah bisa berbunga. Dan tempat yang ada pasir, ya tanahnya yang agak pasir yang nggak bisa mengikat pupuk, dia itu cocok untuk kelapa. Jadi kelapa adalah tanaman jangan dibanjak, atau palem itu sama. Oke. Baik, Bu Vera, kalau untuk tanaman berkayu besar, apakah fungsi utama EE untuk disiram ke tanaman jenis ini? Apa yang mulanya? Untuk tanaman berkayu besar, Bu. Oh, Fungsi berkayu utama, besar, iya, pohon-pohon besar, iya, ekoenzim. itu disiramkan ke tanaman ini yang benar, Bu ya? Disiram Spray di fungsi daunnya. utama. Oh, Spray di daunnya. Tapi kalau dia udah tanaman tua sekali, satu solusi adalah agak jorok ya. Mau di bawah pohon atau mau di suatu tempat yang dianggap pembikinan kompos, itu semuanya disatukan. Kalau saya di bawah pohonnya, sudah tabur, sudah potong, ranting-ranting, daun-daun semua saya tumpuk di bawah situ. Sudah itu kan dia lama tuh menjadi kompos ya. Tumpuk, saya tabur ampas EE. Atau saya spray dengan EE. Biar dia lebih cepat mengurai untuk tanaman tua. Gitu. Tapi kalau untuk berbuah, kalau kadang dia berbuah sekali 2 kali, tapi untuk seterusnya dia tidak bisa. Dia lebih cenderung yang untuk berbuah terus kita spray dia berbuah itu adalah PSB atau asam amino, asam laktat atau humas. oh, Itu memang khusus untuk pertanian. Oke, terus baik. Bu Vera, pembuatan EE dengan wadah lebar sering muncul jamur fermentasi yang baik untuk digunakan sebagai masker wajah. Tapi kalau yang yang tebal seperti usus atau babat itu tapi tidak berbau busuk, Bu. Itu masih bisa dipakai, itu Bu? memajali itu. Oh, Memajali. Tentu bagus kan? Tapi itu berarti gimana untuk muka? Dia ada nanti bentuk dibantu selembar. foto ya, Bu, ya, mungkin supaya Iya, lebih jelas. Nanti difoto dikirimkan ke grup. gitu. Soal jamur itu ada di materi ya, Bu, jamur yang baik dan tidak baik ada di materi semua. Oke, baik.
Lanjut Bu, Bu Vera, bagaimana dosis EE untuk menjernihkan danau itu sudah ya Bu ya? Nah, Oke. Bu Vera, saya mempunyai banyak EE yang belum dipanen lebih dari 1 tahun. Apa boleh saya panen, saya jadikan satu? Apakah perlu dicek satu persatu pH-nya baru dijadikan satu? kalau kita kan nggak main pH, Benar. panen aja. Mana yang kurang bagus di mix dengan yang bagus, nanti akan bagus semua. Oke, terus Oke, lanjut. Soal pH berarti kita mix sendiri, coba sendiri Bu ya. Oke, cium bau lanjut. aja udah tahu. Kayak Bu main Vera, hidung. lanjut, untuk ekoenzim bisa mengurangi radiasi, benarkah? Atau mempengaruhi elektromagnetik? Bila iya, apakah semua ekoenzim sama fungsinya sebagai penangkal radiasi, walau dalam setiap proses pembuatan terbuat dari BO yang berbeda-beda? Eh, kalau untuk mengurangi radiasi, bukan hanya ekoenzim, air putih pun bisa. Jadi kalau ekoenzim untuk mengurangi radiasi itu sebenarnya tidak pas. Karena ya dulu anggota kita ada yang satu kerja di Singapura, dia memang bagian stelit ya tentang radiasi, ahli dia. Nah jadi ada satu video, ingat nggak, di scan kipas angin, sudah itu nanti kurang jadi berapa, kan ada video di YouTube ekoenzim, taruh di situ langsung turun radiasinya. Jadi dia cerita, Bu, saya mau info ke Ibu, itu jangan di-share. Kenapa? Kenapa? Saya kerjanya backgroundnya begini di Singapura, saya ngerti radiasi itu ada 8 macam. Contohnya kita pakai sandal, kita buka sandal, beda loh. Kita pakai sandal, kita tes kandungan apa tuh? Ada seser belum ya? Nah itu radiasi yang dari bumi untuk menarik toksin-toksin kita itu bagus. Kalau kita pakai sandal, apapun sepatu, dia akan menghambat. Jadi makanya ada penyakit-penyakit yang stroke lah, diabetes. Nah itu semenjak ada sepatu, ada sandal yang plastik bukan kayu. Nah itu dia, itu radiasi yang bagus. Jadi ekoenzim untuk menghilangkan radiasi atau mengurangi radiasi sebenarnya itu tidak tepat. Semua cairan bisa, atau semua yang runcing-runcing kayak kaktus itu bisa. Tetapi dia bukan hilang, dia cuma mengurangi, tetapi di sisi lain masih ada gitu loh. Jadi masalah radiasi itu ya, disaran malam tidur HP dimatiin, jangan taruh di samping tubuh kita jarak 1 meter, jarak 2 meter, atau power off. HP saya pasti saya power off, saya matiin, saya nggak mau tahu. Daripada dia connect wifi semuanya ke tubuh kita ya, atau ini radiasinya 2800 HP yang kita gini. Yang kita mampu itu adalah di bawah 350. APB ibu hamil, orang yang di bawah umur 20. Nah, itu memang tempurung otaknya ini dia masih belum keras ya. Jadi radiasi apa bisa merusakkan sel otak. Anak-anak yang suka kanker otak, tumor otak itu semuanya karena HP. Itu siapa yang kasih tahu saya? Ahli bedah otak di Malaysia. Saya bawa pasien yang gitu, dia bilang udah keriting tangannya kayak gini ya. Jadi dia bilang ini karena main HP. Bapaknya bilang kanker otak ganas. Saya nggak pernah berbuat dosa loh, anak saya baik loh. Iya, tapi main HP. Ditunjukin foto dalam 1 tahun itu ya berapa puluh ribu orang meninggal di bawah umur 20 tahun. Jadi kalau ada anak-anak tuh wifi, HP jangan dekat di tempat tidurnya, dan TV. Nah itu betul-betul radiasi. Jadi gara-gara itu kita bikin ekoenzim banyak-banyak menghambat. Mendingan kita tutup aja wifi waktu tidur. Ya kan? Jadi dia nggak connect, nggak nyebar di ruangan kita, nggak dia lewatin di sel-sel otak kita itu. Ingatnya di bawah 20 tahun. Baik. 3 pertanyaan waktu terakhir. lewat. Pertanyaannya tinggal 3 Bu, gimana? Boleh lanjut tinggal 3 ya. Tinggal 3 Bu. Ini balap gara-gara bener Bu. Raymond. Neko terus.
Siap, Bu. Sampai 3 ya. berbusa. Siap. Bu Vera, ekoenzim kan makin lama makin bagus, molekulnya makin halus. Jadi kalau dosis pemakaiannya, apakah kalau semakin tua EE-nya, itu mungkin beda dengan yang baru umur 1 tahun? Itu gimana, Bu? Ekoenzim itu lihat pemakaian itu apa. Tetapi dia makin sedikit dosisnya, makin kuat dengan waktu yang kita kasih lebih banyak. Mmm. Ngerti nggak? Contohnya, Ngerti. saya piara air cuma 1 tetes. Mmm. Tapi itu perlu waktu mungkin 2 hari. Air itu akan lebih bagus. Gitu. Jadi dia makin sedikit, power-nya lebih kuat. Mhm. Tapi kalau yang EE usia 4 tahun, 5 tahun ke atas, apakah sama cara aplikasinya atau dia lebih bagus, lebih sedikit lagi yang dipakai, Bu? Lihat kegunaannya. EE yang 5 tahun ke atas, 2 tahun ke atas. Untuk pupuk itu nggak jos, nggak kuat itu. Mikrob aja banyak yang udah tidur, yang udah berganti. Itu untuk sel kulit kita, sel tubuh kita, untuk cukup. Tapi kalau kamu simpan EE dari 5 tahun baru buat pupuk, itu sama aja kurang bagus. Baik, Bu. Oke, lanjut, Cocoknya Bu. di mana? Siap. Bu Vera, bagaimana pemakaian EE untuk penanganan udara yang khususnya untuk menghilangkan bau dari sampah di TPA? Apakah ada bukti ilmiahnya, untuk mengurangi gas metan dan sebagainya? Itu gimana, Dia Bu? gini, kalau di TPA itu gas metananya itu kuat banget, ya. Sudah itu kalau kita siram langsung, sebenarnya orang yang nyiram tuh yang bahaya, mual, muntah, oyong. Siapa yang mau ditugaskan ke situ, kasihan kan? Tapi kalau ekoenzim, contohnya di rumah saya nih, rumah saya samping kan tempat sampah. Saya 1 deret ekoenzim di situ, dia akan menghambat bau tuh ke rumah kita. Nah, jadi kalau untuk TPA yang sampai udah mau meletus, sampai mau kebakaran, dikasih, nah yang kasihan tuh siapa yang siram, kecuali dia pakai alat khusus, ya kan? Dia pakai alat khusus dengan tembakan, dengan jarak jauh, nah itu oke. Kan biasanya TPA gini, dia cari satu lahan, sudah itu untuk ditimbun, nah itu saya pernah tawarin ke dinas lingkungan, mau nggak? Mana ada waktu, Bu, dia bilang gitu. Dan itu di TPA ada kebakaran udah sebulan lebih loh. Mau disiram, siapa berani ke sana siram, dibilang itu. Kalau dia kan apinya tidak akan mati, biar sebulan 2 bulan nggak akan mati, karena ada metananya itu, gitu. Jadi memang yang paling bagus tuh setiap keluarga, setiap ibu rumah tangga, pernah kita bilang, tangan ibu rumah tangga, tangan mama itu, dia bisa mendorong dan mengguncangkan bumi ini dan merubahkan dunia ini dari tangan ibu-ibu. Kalau asal buang sampah, asal bakar sampah, asal pakai sabun, itu dunia kita ada hancur dan kita sisakan bumi yang sakit untuk anak kita. Tapi kalau setiap rumah tangga kita nasihat sampai 1 RT kita tuh semua pakai ekoenzim. Nah, berubah kan? Contohnya, saya salut sama Pak Jumani. Sekolahan, setiap pagi itu dispray. Udaranya biar segar. Itu setiap hari, seberapa tahun tetap begitu. Dan itu sampah selain dari ekoenzim, sampah kering, dari buku, dari kantong, dari botol, itu mereka punya gudang sampah, disortir, dan jadikan uang. Itu bukan karena uang, karena memang lingkungan itu tidak perlu harus ada sampah segitu, apalagi sekolahan ya, anak-anak dididik. Terus terang ya, saya punya sekolahan, saya nggak bisa loh buka gudang sampah di situ karena saya saham kecil. Tapi kalau sekolahan saya bisa sampai situ, begitu bangga. Selain dari ekoenzim untuk mengolah sampah dan sebagainya. Nah itu, jadi jarang orang yang bisa buat gitu. Mikirin lahan saya ini sekolahan di kota loh, mahal loh. Masa saya sisihkan 2.000 contohnya, 2.000 meter atau 500 meter untuk gudang sampah, gila kamu, kan gitu pikirnya. Mungkin untuk perpustakaan, untuk buka klinik dan sebagainya itu aja nggak cukup. Nah jadi
jarang sekolahan yang bisa mencontohkan sebaik gitu. Di Medan ada, gitu loh bedanya. Jadi selain dari sampah, cuman aku herannya di Indonesia dinas lingkungan tuh kenapa bukan kayak luar negeri mengajar setiap warga itu harus gimana memilah sampah. Jangan asal buang kan, sampah plastik, sampah kardus dipisah. Sudah itu memang saya dari dulu kardus silakan ambil di depan rumah, plastik, kayu, dan itu yang busuk bikinkan kompos. Mana ada lagi mau untuk buang ke tong sampah. Kita bikin kompos, bikin tanah itu aja kurang, ya kan? Jadi harus dididik semenjak anak sekolah sampai ibu rumah tangga, ibu-ibu yang bodoh kayak saya dulu cuma tahu masak di rumah nunggu anak besar, akhirnya jadi pelopor ekoenzim. Itu tidak sengaja, tetapi kita niatnya mau gitu. Saya tidak mau depan rumah saya ada sampah, ada busuk, ada belatung. Saya tidak mau. Pertama pindah ke Batam, saya stres loh lihat kok tukang sampah nggak datang. Dia itu bulan puasa, dia kok sebulan cuma datang 2 kali. Jadi belatungnya udah ngerangka mau ke rumah. Cara apa bisa saya atasi gitu? Akhirnya solusinya ekoenzim. Dan pisah sampah semuanya jadikan uang gitu. Itu yang perlu dididikkan. Sampai udah buang ke TPA baru kita mau semprot ekoenzim. Kamu tengoklah berapa banyak proyek itu gagal semua dengan ekoenzim. Karena tidak bisa secara pakai mesin, pemerintah nggak mau beli alat rutin semprot itu. Mereka nggak mau keluarkan uang itu, bukan kita nggak mau. Mereka yang nggak mau. Kasian kan? Padahal Indonesia tuh juara 2 menciptakan sampah yang terbesar di dunia. Tak boleh bangga lah, Bu. Nggak malu. Sialan. Ya, Bu. Ya Berarti pemerintah malas. nggak ada jalan ya, Bu ya. Kita kasih deh ekoenzim. Ya, dibilang nggak ada alatnya, siapa mau beli? Ada beli pun nggak ada yang mau pakai. Itu loh. Jadi proyek gagal. Oke, pertanyaan terakhir, Bu. Ya. Bu Vera, kan selalu diajar BO cuci bersih, potong kecil. Nah, seandainya ada keadaan kondisi yang tidak memungkinkan untuk dicuci dan dipotong-potong kecil, itu gimana, Bu? Masuk aja langsung ke tong. Nanti hasilnya gimana? Banyak bagus. Oh, bisa Bagus. ya? Oh. Di ada video di Penang, petani itu, buah itu nggak dipotong, gede-gede. Nggak Mangga dicuci pula? sebiji utuh, pepaya sebiji utuh. Enggak. Oh. Ekoenzimnya bagus banget. Jadi ekoenzim itu bebas kok. Wah. Tapi jangan kelapa ya. Kelapa langsung dicampak ke situ ya. Semangka, pisang, timun, dia campak aja gitu. Biji-biji bulat-bulat gitu. Gak apa-apa, bagus kok. Oh, berarti boleh ya, Bu ya? Boleh. Oke. Pertanyaan sudah habis dari grup.